Aku merawat ibu mertua yang sakit selama 6 tahun. Saat lebaran tiba, beliau memberi angpau kepada kedua kakak iparku masing-masing 5 juta rupiah. Untukku, hanya sebuah kaleng biskuit murahan. Tapi saat kubuka, aku membeku. Aku masih ingat betul momen ketika ibu mertuaku menyodorkan kaleng biskuit dengan gambar pemandangan yang sudutnya sedikit penyok itu ke tanganku. Sementara itu, kedua kakak iparku masing-masing memegang amplop tebal berisi tumpukan uang baru yang masih rapi. Beliau tersenyum sangat tipis, begitu tipis hingga aku tak tahu apakah itu senyum canggung atau biasa saja. Ini buat kamu, Nisa. Ibu pilihkan sendiri, loh. Suasana di meja makan saat itu mendadak hening sejenak. Aku berdiri di dekat panci opor ayam, belum sempat mematikan kompor, tanganku masih berbau bawang goreng. Aku menatap kaleng biskuit murahan itu, tenggorokanku terasa tercekat. 6 tahun. Selama 6 tahun aku mendampinginya meminum setiap dosis obat, mengganti popoknya, begadang semalaman mendengarkan napasnya yang sesak. Dan pada akhirnya, yang kuterima hanyalah sekaleng biskuit yang banyak dijual di pasar grosir. Yang paling membuatku sesak bukanlah nilai hadiahnya, melainkan tatapan kedua kakak iparku saat itu. Kakak ipar pertama, Mbak Rina, menunduk menyeruput tehnya untuk menyembunyikan senyum sinis di sudut bibirnya. Yang kedua, Mbak Dewi, mengelus-elus amplop tebalnya, mencoba bersikap biasa, tapi matanya berbinar seolah baru saja memenangkan sesuatu. Di halaman luar, lampu kelap-kelip hiasan lebaran milik tetangga masih menyala. Di dalam rumah, aroma kue kering berpadu dengan bau minyak kayu putih dan jamu herbal yang khas. Ibu mertuaku, Bu Lastri, duduk bersandar di kursi, kakinya ditutupi selimut wol coklat yang baru saja kucuci pagi tadi. Kondisinya semakin lemah setelah serangan stroke tahun lalu. Tangan kanannya nyaris tak bisa lagi memegang apapun. Setiap kali makan, aku harus menyisihkan duri ikan terlebih dahulu untuknya. Tapi anehnya, saat membagikan angpau, beliau tampak begitu sadar. Kakak tertua, Mbak Rina, tertawa. Wah, ibu pilih kasih nih. Harusnya Anissa yang tinggal sama ibu terus dapatnya lebih banyak, dong. Nadanya terdengar seperti bercanda. Tapi bagi orang yang sudah hidup bertahun-tahun dengan banyak saudara ipar sepertiku, aku tahu persis apa yang ada di benaknya. Ibu mertuaku terbatuk pelan, lalu memalingkan muka. Kalian kan masih punya anak-anak yang sekolah, Anissa hidupnya sederhana. Mendengar itu, kepalaku terasa pusing. Sederhana. Dua kata itu sudah kudengar selama 6 tahun hingga terkadang aku berpikir aku ini memang orang yang tidak bisa merasa sedih atau tersinggung. Sederhana. Jadi wajar dapat lebih sedikit. Sederhana. Jadi sudah seharusnya merawat orang tua. Sederhana. Jadi tidak butuh pengakuan. Suamiku, Budi, saat itu sedang membawa mangkuk sayur dari dapur. Ia berhenti sejenak, lalu menatapku. Sepertinya ia juga merasa ada yang tidak beres, tapi sifatnya yang sejak dulu terlalu baik membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Ia menarik kursi dan duduk sambil tertawa canggung. Sudahlah, lebaran kok. Apapun dari ibu kan berharga. Kakak kedua, Mbak Dewi, langsung menimpali. Betul itu. Lagi pula Anissa kan orangnya tulus. Tidak pernah memikirkan soal uang. Aku meletakkan sendok sayur dengan keras hingga kuahnya sedikit terciprat ke tanganku. Tulus. Kata yang terdengar begitu indah. Indah hingga siapapun yang mengucapkannya merasa ringan, sementara yang mendengarnya merasa sesak. Jika aku benar-benar tidak peduli soal uang, 6 tahun ini aku tidak akan diam-diam menjual anting-anting maharku untuk menutupi biaya rumah sakitnya. Jika aku benar-benar hanya butuh ketulusan, aku tidak akan berkali-kali menghitung setiap kotak obat mana yang sedang diskon di akhir bulan. Tapi di tengah suasana makan di hari pertama Lebaran, aku tidak ingin membuat keributan. Ayah mertuaku sudah lama meninggal. Ibu mertuaku seorang diri membesarkan ketiga anaknya. Dulu beliau berjualan nasi uduk di stasiun, pernah tidur di emperan pasar induk hanya demi menyisihkan uang untuk biaya sekolah anak-anaknya. Cerita itu aku tahu semua, dan karena tahu, aku bisa menahannya sampai hari ini.
Acara makan berlanjut dengan obrolan tentang sanak saudara, harga emas, harga tanah, dan rencana anak Mbak Rina yang akan kuliah di luar negeri. Hanya aku yang duduk diam, menyisihkan udang untuk ibu mertuaku seperti biasanya. Beliau makan dengan sangat perlahan. Tiba-tiba beliau mendekat padaku dan berbisik. "Nanti malam, jangan lupa buka kaleng biskuitnya." Aku menoleh, tapi beliau sudah kembali menunduk. Sekilas kupikir mungkin di dalamnya ada sedikit uang yang beliau selipkan. Tapi pikiran itu cepat-cepat kutepis. Jika memang ada sesuatu yang istimewa, kenapa harus seperti rahasia? Lagi pula, beliau sudah tidak punya uang. Biaya pengobatan selama bertahun-tahun ini sudah menguras hampir segalanya. Sore harinya, kedua kakak iparku pamit pulang. Mbak Rina sengaja berdiri di ambang pintu dan berkata sambil tersenyum, "Anissa, jaga ibu baik-baik, ya? Kami mau antar anak-anak keliling ke rumah saudara dari pihak suami." Aku mengangguk, "Iya Mbak." "Oh iya. Kaleng biskuitnya kalau tidak habis, bawa saja ke rumah." Anak-anakku suka ngemil. Kalimat yang terdengar biasa, tapi aku tahu ia sedang menyindir bahwa apa yang kuterima hanya pantas untuk anak-anak. Saat mobil mereka menghilang di ujung gang, barulah aku duduk lemas di kursi. Kedua kakiku terasa pegal karena berdiri di dapur sejak pagi. Budi datang membawakan segelas teh hangat. "Kamu marah? Ya? Lebaran, Mas." Aku tidak mau bertengkar. Aku tahu sikap ibu tadi keterlaluan. Aku tertawa sinis. "Mas tahu, tapi Mas diam saja dari pagi." Ia terdiam. Kebisuan seorang pria terkadang lebih menyakitkan daripada pembelaan yang setengah-setengah. Di teras, ibu mertuaku sedang duduk menatap pohon mangga di depan rumah. Angin sore meniup rambutnya yang sudah memutih. Dilihat dari belakang, tubuhnya begitu kurus hingga daster yang dikenakannya tampak kebesaran. Tiba-tiba aku teringat saat beliau dirawat di tahun kedua setelah stroke. Malam itu, demamnya tinggi, dan dokter meminta keluarga menandatangani surat persetujuan tindakan darurat. Kedua kakak iparku sedang tidak bisa dihubungi. Budi sendiri masih di jalan mengantar barang ke Karawang. Hanya aku seorang diri yang memapahnya, menemaninya duduk di bangku rumah sakit sampai menjelang pagi. Dalam keadaan setengah sadar, beliau memegang tanganku dan menangis. "Nanti kalau ibu kenapa-kenapa, semua ibu serahkan padamu, Nduk." Saat itu kupikir beliau hanya sedang emosional. Sekarang, mengingatnya kembali, hatiku terasa pahit. Malam harinya, setelah memberikan obat dan memijat kaki ibu mertuaku, barulah aku membawa kaleng biskuit itu ke kamar. Terasa lebih ringan dari yang kubayangkan. Di luarnya ada gambar keluarga bahagia yang sedang piknik, khas kaleng biskuit lebaran yang banyak dijual di supermarket. Di sudutnya bahkan masih menempel stiker diskon yang belum terkelupas sempurna. Aku menarik kursi dan duduk di lantai. Budi berdiri bersandar di pintu, menatapku. "Coba dibuka." Aku menghela napas, lalu mengambil gunting untuk memotong selotipnya. Di dalamnya, ada beberapa lapis biskuit yang tersusun rapi. Biskuit kelapa murahan yang dulu sering dibelikan ibu mertuaku untuk cucu-cucunya. Aku tersenyum sinis. Memang, beliau memilihkannya dengan sangat teliti. Aku baru saja akan menutupnya kembali saat tanganku menyentuh sesuatu yang keras di dasar kaleng. Aku terdiam. Di bawah lapisan kertas karton alasnya, ada sebuah amplop kuning yang sudah kusam. Pinggirannya sudah usang seolah telah disimpan sangat lama. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Budi melangkah mendekat. Aku menarik amplop itu keluar. Baru saja kubuka separuh, dari ruang tamu terdengar suara benda jatuh yang cukup keras. Diikuti oleh suara lirih ibu mertuaku. "Anissa, jangan biarkan siapapun tahu." Aku terkejut hingga menjatuhkan amplop itu ke lantai. Budi berlari keluar lebih dulu. Aku menyusulnya dan mendapati ibu mertuaku terduduk lemas di lantai di samping sofa. Gelas air di dekatnya tumpah, membasahi lantai keramik. Satu tangannya mencengkeram erat pinggiran sofa, tangan satunya lagi gemetar seolah mencoba meraih sesuatu. "Bu." Aku berlutut dan mencoba membantunya berdiri. Tubuhnya terasa dingin. Mata ibu mertuaku terus menatap ke arah kamarku, tempat amplop kuning itu masih tergeletak di lantai. "Simpan."
Simpan itu. Suaranya terputus-putus, panik. Ibu sesak napas? Kita panggil dokter? Beliau menggeleng berkali-kali. Tangan kurusnya mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Jangan. Jangan biarkan mereka tahu. Aku belum sempat bertanya lebih lanjut, beliau terbatuk-batuk hebat hingga wajahnya memerah. Aku harus memijat dadanya cukup lama sampai napasnya kembali teratur. Malam takbiran biasanya rumah ini ramai. Tapi tahun ini, setelah semua orang pulang, rumah terasa begitu sunyi dan dingin. Aku membantu beliau masuk ke kamar. Budi sibuk mengambil alat pengukur tekanan darah. Angkanya lebih tinggi dari biasanya. Ibu harus ke rumah sakit. Tidak mau, katanya tegas, sangat berbeda dari kelemahannya tadi. Aku duduk di tepi ranjang menatapnya. Cahaya lampu tidur menyorot wajahnya yang penuh keriput. Selama 6 tahun, aku sudah terbiasa dengan sifatnya yang mudah marah dan cerewet. Tapi malam ini, di matanya ada sesuatu yang lain. Ketakutan. Beliau menarik tanganku mendekat. Amplopnya. Kamu simpan baik-baik. Isinya apa, Bu? Beliau terdiam beberapa detik. Beberapa. Peninggalanmu. Aku belum mengerti. Beliau sudah memalingkan wajah ke dinding. Besok saja kita bicara. Budi yang berdiri di dekat pintu menatapku dengan bingung. Aku tahu ia ingin bertanya, tapi di hadapan ibunya ia tidak pernah berani mendesak. Sejak ayah mertuaku meninggal, perkataan ibunya adalah keputusan final di rumah ini. Malam itu aku nyaris tidak tidur. Setelah beliau meminum obatnya, barulah aku kembali ke kamar dan membuka amplop itu lagi. Di dalamnya bukan uang, melainkan sebuah buku tabungan tua. Aku membeku saat melihat jumlah saldo di dalamnya. 300 juta rupiah. Nama pemilik rekening adalah ibu mertuaku. Tapi nama ahli warisnya adalah namaku. Tanganku gemetar hingga nyaris menjatuhkan buku itu. Selain itu, ada selembar kertas terlipat yang sudah menguning. Tulisannya sedikit gemetar tapi masih bisa dibaca. Ibu tahu mereka tidak akan tinggal diam kalau tahu soal ini. Jangan beritahu siapapun sebelum ibu sendiri yang bicara. Aku duduk lama sekali. Otakku belum bisa memproses apa yang sedang terjadi. 300 juta. Bagi keluarga kami, itu bukan jumlah yang kecil. Budi hanya seorang kurir lepas, penghasilannya tidak menentu. Aku sendiri membuka warung sarapan kecil di ujung gang, keuntungannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selama beberapa tahun ibu sakit, biaya pengobatan telah menguras hampir semua tabungan kami. Tapi beliau masih punya uang sebanyak ini, dan yang lebih membingungkan, kenapa beliau menuliskannya atas namaku? Aku menoleh pada Budi. Ia yang selesai membaca juga tertegun. Ibu dapat uang ini dari mana? Aku juga tidak tahu. Mungkin dari penjualan tanah di kampung? Aku menggeleng. Tanah itu sudah dijual 3 tahun lalu untuk biaya operasi stroke pertama beliau. Kami berdua terdiam. Lama sekali, Budi menghela napas. Besok aku akan tanya ibu. Aku segera melipat surat itu. Jangan sekarang. Tapi ini aneh sekali, Nisa. Kamu tidak lihat ibu sedang ketakutan? Ia duduk di sebelahku, mengacak rambutnya yang sudah mulai beruban. Aku menatap suamiku. Hatiku dipenuhi berbagai macam perasaan. Budi orang yang baik dan penyayang. Tapi sejak kecil, ia terbiasa mengalah pada kedua kakaknya. Ada makanan enak, ibu akan menyisihkannya untuk Mbak Rina karena ia anak perempuan pertama. Mbak Dewi menangis, seisi rumah akan panik membujuknya. Budi selalu diajari bahwa laki-laki harus bisa menerima sedikit kerugian. Sikap mengalah itu terbawa sampai sekarang. Seringkali aku kesal setengah mati, tapi melihat wajahnya, aku tidak tega untuk berbuat keras. Hampir pukul 1 pagi, baru saja aku akan terlelap, ku dengar suara gerbang dibuka, suara motor, lalu suara Mbak Rina di halaman. Bu, kami lupa tas. Aku langsung terbangun. Jantungku berdebar kencang. Budi menatapku, lalu melihat amplop di atas meja. Kami belum sempat menyimpannya. Pintu kamar sudah terbuka. Mbak Rina masuk lebih dulu. Di belakangnya ada suaminya yang membawa beberapa bingkisan. Loh, belum tidur ya? Katanya dengan santai.
Kami ketinggalan tas. Lalu matanya berhenti tepat pada buku tabungan di tanganku. Hanya sedetik, tapi aku melihat dengan jelas sorot matanya berubah. Itu apa? Aku buru-buru menyembunyikannya. Cuma dokumen biasa, Mbak. Mbak Rina melangkah lebih dekat. Dokumen apa yang harus disembunyikan begitu? Suasana di kamar mendadak tegang. Suaminya yang sepertinya juga menyadari sesuatu hanya berdiri diam di ambang pintu. Budi tampak gugup. Mbak ambil saja barangnya lalu pulang, sudah malam. Loh, sekarang kakakmu ini masuk ke rumah sendiri harus minta izin? Gaya bicaranya yang setengah bercanda setengah menyindir itu, membuat punggungku terasa dingin. Selama 6 tahun menjadi adik iparnya, aku sangat paham sifat Mbak Rina. Ia bukan orang jahat, tapi sangat sensitif soal uang dan perbandingan antar saudara. Saat ibu baru sakit, ia sempat merawatnya selama 2 bulan. Setelah itu ia berhenti dengan alasan anaknya ujian, pekerjaannya sibuk, punggungnya sakit. Perlahan, semua tanggung jawab beralih padaku. Ia merasa bersalah, tapi juga sedikit tersinggung saat melihat ibunya semakin hari semakin dekat denganku. Aku berdiri. Biar aku ambilkan tasnya, Mbak. Ia tidak bergerak. Ibu memberimu sesuatu, kan? Aku merasa darahku mulai panas. Kalau Mbak berpikir ibu masih punya sesuatu untuk diberikan, Mbak salah besar. Tepat pada saat itu, suara ibu mertuaku terdengar dari koridor. Rina. Seluruh ruangan menoleh. Beliau berdiri bersandar di dinding. Tubuhnya gemetar, tapi tatapannya sangat tajam. Ibu belum tidur? Ambil barangmu lalu pulang. Ibu memberikan apa pada Anissa? Pertanyaannya langsung, tanpa basa-basi. Aku melihat tangan ibu mertuaku mencengkeram erat kusen pintu. Keheningan yang panjang dan tidak nyaman. Lalu beliau berkata perlahan, "Apa yang ibu berikan? Itu urusan ibu." Mbak Rina tertawa hambar. Aku hanya bertanya, "Bu, tadi kan ibu memberi angpau pada kami. Kalau pada Anissa, ibu tahu apa yang ibu lakukan." Suara beliau lemah tapi tegas. Aku belum pernah melihatnya bicara seperti itu pada putri sulungnya. Mbak Rina berdiri membeku selama beberapa detik, lalu menoleh padaku. Tatapannya membuatku merinding. Tidak ada lagi senyum basa-basi. Seolah ia baru saja menyadari ada sesuatu yang besar di luar dugaannya. Ia menarik kasar tas bingkisannya. "Baiklah, kami pulang." Saat melewatiku, ia berbisik pelan, "Hanya cukup untuk kami berdua. Ada hal-hal yang sekalipun sudah di tangan, belum tentu bisa kau simpan, Dik." Pintu baru saja tertutup, ibu mertuaku langsung terduduk lemas di kursi koridor. Aku bergegas menopangnya. "Bu, kita kembali ke kamar. Mereka akan kembali besok." Aku belum sempat bertanya lebih lanjut, ponsel Budi berdering. Panggilan video dari Mbak Dewi. Begitu diangkat, Mbak Dewi langsung bertanya, "Tadi Mbak Rina menelepon. Katanya ibu masih punya simpanan uang?" Aku belum sempat bereaksi. Suara Mbak Dewi sudah terdengar heboh. "Benar, Bu?" Mbak Rina bilang lihat ada buku tabungan. Ibu mertuaku yang duduk di koridor tiba-tiba memejamkan matanya. Aku melihat tangannya bergetar lagi. Budi memegang ponsel, mencoba tenang. "Ada apa-apa kita bicarakan besok saja." "Mbak, sudah malam. Besok bagaimana?" Tiba-tiba tengah malam Mbak Rina menelepon bilang ibu memberikan uang pada Anissa. Siapa yang bisa tidur? Aku mendengarnya dan merasa dingin. Berita di keluarga ini menyebar lebih cepat dari asap dupa di hari raya. Mbak Dewi melanjutkan. "Kalau ibu punya simpanan, kami kan juga harus tahu. Biaya pengobatan selama ini kan bukan hanya Budi yang menanggung." Ibu mertuaku tiba-tiba bersuara. "Dewi." Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat orang di seberang sana terdiam. "Uang ibu. Ibu belum mati." Udara membeku. Sejak sakit, beliau jarang sekali bicara keras pada anak-anaknya. Hanya satu kalimat itu saja sudah cukup membuat dadaku terasa berat. Di seberang sana, Mbak Dewi tertawa canggung. "Aku kan tidak bilang begitu, Bu. Aku hanya takut omongan orang. Nanti dikira kami sebagai anak tidak becus." Ibu mertuaku memalingkan wajah. "Orang mana yang iseng sekali?" Aku nyaris tertawa, meskipun kepalaku sedang tegang.
Gaya jawaban ibuku yang santai ini memang terkadang membuat orang kesal, tapi terkadang juga bisa membuat semua orang bungkam. Mbak Dewi sepertinya juga kehabisan kata-kata, jadi ia mengubah nadanya. Sudahlah, ibu istirahat saja. Besok aku mampir. Panggilan terputus. Sesi rumah hening. Di luar gang, sesekali masih terdengar suara motor lewat dan anak-anak yang bermain kembang api. Tapi di dalam rumahku, rasanya begitu berat. Ibu mertuaku menopang tubuhnya untuk berdiri. Bantu ibu ke kamar. Aku memapahnya berjalan perlahan. Kakinya yang bengkak karena obat melangkah dengan susah payah. Saat melewati altar abu ayah mertuaku, beliau tiba-tiba berhenti dan menatap foto lama di atasnya. Sudah 12 tahun ya, Pak, kamu pergi. Aku ikut menatap foto itu. Ayah mertuaku waktu muda terlihat ramah, bibirnya seolah selalu tersenyum tipis. Budi sangat mirip dengannya, dari cara duduk hingga kebiasaannya yang diam saat ada masalah. Di dalam kamar, beliau tidak langsung berbaring, melainkan membuka laci dan mengeluarkan sebuah kunci kecil. Besok pagi-pagi sekali, kamu ke bank, sewa safe deposit box. Aku terkejut. Ibu mau menyembunyikannya? Untuk sementara. Ibu takut kedua Mbak tahu? Beliau duduk dan beristirahat sejenak. Rina dan Dewi bukan anak jahat. Hanya saja, setelah hidup lama, semua orang jadi takut rugi. Aku diam. Kalimat itu terdengar ringan tapi sangat benar. Aku pernah melihat Mbak Rina begadang semalaman menjahit tambahan karena anaknya butuh uang untuk kuliah. Mbak Dewi, suaminya bangkrut beberapa tahun lalu, utang banknya masih ada. Orang dewasa, semakin tua, semakin mudah mendahulukan anak-anaknya. Tapi mengerti adalah satu hal, merasa tersisih adalah hal lain. Ibu mertuaku menatapku. Masih marah soal kaleng biskuit tadi? Aku tersenyum sinis. Kalau ku bilang tidak, ibu juga tidak akan percaya. Beliau menghela napas perlahan. Itu sengaja. Aku mengangkat kepala menatapnya. Ibu ingin mereka berpikir ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Lalu kenapa masih memberi mereka angpau masing-masing 10 juta? 10 juta agar mereka bisa tenang merayakan Lebaran. Aku belum sepenuhnya mengerti, beliau melanjutkan. Uang yang terlalu banyak itu gampang sekali mengubah sifat orang. Di benakku, tanpa sadar muncul sorot mata Mbak Rina saat melihat buku tabungan tadi. Sorot mata yang aneh, bukan serakah, tapi lebih seperti perasaan kecewa karena sesuatu yang ia kira miliknya tiba-tiba berbelok arah. Malam itu aku berbaring di sebelah Budi tapi tidak bisa tidur. Ia menoleh dan memelukku. Kepalaku pusing sekali. Bagaimana menurutmu, Mas? Aku tidak tahu lagi. Aku berbalik menatap suamiku dalam gelap. Apa Mas merasa ibu tidak adil padaku? Ia terdiam sangat lama. Sejak kecil ibu memang begitu. Sayangnya itu disembunyikan dalam-dalam. Lalu yang tadi sore? Mungkin ibu ingin menyembunyikannya. Aku tertawa kecil. Menyembunyikan dengan cara begitu, satu RT juga bisa tahu. Budi ikut tersenyum sedikit, lalu menghela napas lagi. Aku hanya takut kakak-kakakku bertengkar. Mas selalu takut. Kalimat itu keluar begitu saja, dan aku langsung menyesal. Budi tidak bereaksi, hanya berbaring diam menatap langit-langit. Aku tahu aku telah menyentuh titik terlemahnya. Ia takut kehilangan harmoni, takut keluarganya marah, takut harus memilih. Terkadang aku bertanya-tanya, pria yang terlalu baik itu apakah akan membuat keluarga damai, atau justru membuat orang di sampingnya lebih lelah? Menjelang subuh, baru saja aku akan terlelap, ku dengar suara ibu mertuaku di depan pintu. Anissa, buka pintunya. Aku langsung bangun dan berlari keluar. Beliau sedang duduk memegangi perutnya di lantai koridor, wajahnya pucat pasi. Ibu sakit di mana? Sepertinya maag. Aku bergegas mengambil obat, tapi beliau menolaknya. Ambilkan kantong plastik di lemari untuk ibu. Aku membuka lemari dan melihat sebuah kantong plastik biru yang sudah usang. Di dalamnya ada setumpuk dokumen, fotokopi sertifikat tanah, kwitansi rumah sakit, surat pinjaman, dan sebuah buku catatan kecil. Ibu mertuaku memeluk kantong itu seolah sedang memeluk sesuatu yang sangat berharga. Ibu tadinya mau bicara setelah Lebaran, tapi sepertinya tidak akan sempat lagi.
Aku duduk di sebelahnya. Sempat untuk apa, Bu? Beliau menatapku lama sekali, lalu bertanya. Menurutmu, selama 6 tahun ini, siapa yang membayar biaya pengobatan ibu? Aku termangu. Uang keluarga kita, kan? Beliau tersenyum sangat tipis. Senyum yang begitu sedih hingga membuatku merasa tidak enak. Keluarga kita sudah tidak punya uang lagi, Nak. Aku belum sempat bertanya lebih lanjut, dari luar gerbang terdengar suara motor berhenti mendadak, diikuti oleh suara Mbak Rina. Bu, buka pintunya, Bu. Sesaat kemudian, suara Mbak Dewi. Aku tahu ibu belum tidur. Aku melihat jam. Baru lewat pukul 6 pagi. Mereka datang begitu cepat seolah semalaman tidak tidur hanya untuk menunggu fajar. Ibu mertuaku perlahan memejamkan mata. Lihat kan, dering bel semakin kencang. Aku berdiri untuk membuka gerbang. Kedua kakak iparku langsung masuk. Mbak Rina masih mengenakan piyama yang ditutupi jaket, rambutnya diikat seadanya. Mbak Dewi memeluk tasnya, matanya bengkak. Tak ada yang menyapaku. Mbak Rina menatapku lurus. Ibu di mana? Baru pagi sekali, Mbak. Ada masalah ya harus dibicarakan. Mbak Dewi menimpali. Semalaman aku tidak bisa tidur. Ibu sakit bertahun-tahun, keuangan keluarga kita semua tahu sudah menipis. Sekarang tiba-tiba ada uang hampir 400 juta. Kami harus bertanya. Aku menatapnya dingin. Siapa yang bilang hampir 400 juta? Kedua kakak iparku terdiam sejenak. Hanya sedetik, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa semalam Mbak Rina tidak melihat angkanya dengan jelas. Sorot mata Mbak Dewi langsung berubah, menoleh pada kakaknya. Katamu cuma 100-an juta? Seluruh halaman hening. Mbak Rina yang sadar salah bicara tertawa canggung. Aku kan hanya lihat sekilas. Tepat pada saat itu, ibu mertuaku keluar dari dalam. Beliau mengenakan daster abu-abu tua, rambutnya belum disisir, posturnya bungkuk karena stroke. Tapi matanya anehnya sangat jernih. Beliau menatap semua orang satu persatu, lalu menarik kursi dan duduk di tengah halaman. Mau tanya apa? Tanyakan sekarang. Kalimat ibu mertuaku membuat suasana di halaman menjadi tegang. Angin pagi meniupkan kelopak bunga kertas dari gerbang, berguguran di lantai teras. Suara lagu dangdut dari rumah seberang terdengar sayup-sayup sangat kontras dengan keheningan di sini. Mbak Rina yang pertama bicara. Ibu membuat kami bingung. Tiba-tiba punya uang tapi tidak ada yang tahu. Ibu mertuaku menarik selimut tipis di lututnya. Uang ibu sendiri. Ibu tidak mencuri. Kami tidak bilang ibu mencuri. Lalu kalian mau apa? Mbak Rina tercekat sejenak, lalu duduk di kursi di hadapannya. Ibu harus adil. Dua kata itu membuatku sesak napas. Adil. Kata yang seperti timbangan. Semua orang suka memegangnya. Asalkan bagian untuk dirinya sendiri lebih berat. Mbak Dewi menimpali lebih cepat. Kami tidak hitung-hitungan dengan Anissa. Tapi kalau ibu memberikan semuanya padanya, bagaimana kami sebagai saudara bisa saling berpandangan? Ibu mertuaku mengangkat kepala. Siapa yang bilang ibu memberikan semuanya? Kedua kakak iparku terdiam. Aku yang berdiri di belakang beliau tiba-tiba merasa punggungku dingin. Aku tidak pernah berpikir sebuah buku tabungan bisa mengubah suasana lebaran menjadi seperti ini hanya dalam semalam. Budi keluar dari dapur membawa teko teh panas. Duduk dulu, minum teh. Tak ada yang menyentuh cangkir tehnya. Ia meletakkan teko itu di meja, lalu duduk di samping ibunya. Sikapnya yang tenang itu membuatku gemas sekaligus kasihan. Rumah sudah seperti pasar, tapi ia masih ingin segalanya damai. Ibu mertuaku perlahan membuka kantong plastik biru tua itu dan meletakkannya di atas meja. Uang ini bukan dari tabungan. Seluruh halaman hening. Lalu dari mana, Bu? Tanya Mbak Dewi cepat. Beliau mengeluarkan setumpuk kwitansi tua yang ujungnya sudah lecek dari dalam kantong, dari uang santunan. Aku termangu. Santunan apa, Bu? Beliau menatapku sejenak, lalu menoleh ke arah altar di dalam rumah. Dulu waktu ayah kalian meninggal, perusahaannya memberikan sejumlah uang. Aku ingat kejadian itu. Ayah mertuaku dulu bekerja sebagai satpam gudang. Suatu kali saat piket malam, beliau mengalami kecelakaan ditabrak truk saat menyeberang jalan.
Setelah pemakaman, keluarga memang menerima sejumlah uang bantuan, tapi kukira sudah lama habis. Mbak Rina mengerutkan kening. Dulu kan ibu bilang sudah habis untuk bayar utang. Memang habis. Lalu kenapa masih ada? Ibu mertuaku tersenyum lelah. Dulu ibu bilang habis agar kalian bisa tenang membangun hidup kalian sendiri. Aku mulai mengerti kenapa beliau menyembunyikannya. Keluarga ini beberapa tahun terakhir selalu kesulitan. Jika tahu masih ada uang, pasti akan ada yang perlu meminjam, perlu meminta bagian. Ibu mertuaku mengeluarkan sebuah buku catatan kecil lagi. Setiap bulan ibu ambil sedikit untuk biaya berobat. Sisanya ibu tabung di bank. Mbak Dewi mengambil buku itu dan melihatnya, bibirnya terkatup rapat. Jadi, selama ini ibu masih punya simpanan tapi membiarkan Budi dan Anissa pontang-panting, kalimat itu membuatku terkejut. Kukira ia akan menyalahkan ibunya karena pilih kasih, ternyata ia menyalahkan hal lain. Ibu mertuaku menatap kakinya yang bengkak. Kalau ibu berikan semua dari awal, tidak akan ada dari kalian yang mau menyimpankannya untuk ibu. Tak ada yang bisa membantah, karena semua orang tahu beliau benar. Orang tua yang menyimpan uang itu seperti menyimpan hak terakhir untuk memutuskan hidupnya. Selama beberapa tahun ini, sekalipun sakit, beliau masih bisa membeli vitaminnya sendiri, masih bisa memperbaiki atap yang bocor, masih bisa memberi angpau pada cucu-cucunya. Jika tidak punya sepeser pun, beliau akan menjadi orang yang harus meminta untuk setiap hal kecil. Tanpa sadar aku merasa sesak. Mungkin karena selama 6 tahun mendampinginya, aku tidak pernah benar-benar berpikir apa yang beliau takuti. Orang tua jarang sekali mengucapkan ketakutan mereka. Mereka hanya diam-diam berpegangan pada beberapa hal terakhir yang masih bisa mereka kendalikan. Mbak Rina masih belum puas. Tapi kenapa harus atas nama Anissa? Suasana kembali menegang. Aku menatap ibu mertuaku. Beliau terdiam sangat lama sebelum berkata, karena ibu percaya padanya. Jawaban yang begitu singkat tapi cukup untuk membuat seluruh halaman terasa berat. Mbak Rina tertawa sinis. Kami ini anak kandung ibu, tapi ibu tidak percaya? Ibu tidak bilang begitu. Lalu apa? Suaranya mulai meninggi. Aku tahu ia benar-benar terluka. Sebagai anak sulung, sejak kecil ia selalu merasa paling banyak berkorban untuk keluarga. Saat ayahnya meninggal, ia berhenti dari kursus menjahitnya untuk bekerja membantu ibunya. Setelah menikah jauh pun, ia masih rutin mengirim uang. Di dalam hatinya, posisinya di keluarga ini tidak pernah rendah. Jadi, saat ibunya diam-diam memberikan uang pada menantunya, rasanya seperti ia ditarik dari barisan depan tanpa pemberitahuan. Ibu mertuaku menopangkan tangannya di atas meja. Rina, waktu ibu dirawat di tahun ketiga, siapa yang ada di sana? Kakak iparku terdiam. Aku. Aku kan harus mengurus anakku yang ujian. Ibu tahu. Ibu tidak menyalahkan. Ibu hanya bertanya. Lalu beliau menoleh pada Mbak Dewi. Lalu waktu ibu masuk UGD tengah malam, Mbak Dewi menunduk. Suamiku waktu itu sedang terlilit utang, Bu. Ibu juga tahu. Suaranya yang tidak menyalahkan justru membuat orang lain semakin tidak nyaman. Aku yang berdiri di belakangnya merasa hatiku kacau. Aku tidak ingin kedua kakak iparku terluka, tapi aku juga tidak mau dianggap sebagai orang yang merebut hak orang lain. Budi tiba-tiba bersuara. Bu, uang itu mau diberikan pada siapapun, itu hak ibu. Seluruh halaman hening. Aku sontak menoleh pada suamiku. Mungkin ini pertama kalinya selama bertahun-tahun ia bicara setegas ini di hadapan kedua kakaknya. Mbak Rina menatap adiknya tak percaya. Kamu membela istrimu? Aku tidak membela siapa-siapa. Lalu kamu pikir kami kesini karena uang? Budi memutar-mutar cangkir teh di tangannya. Aku hanya tidak mau rumah ini bertengkar di hari pertama Lebaran. Mbak Dewi tertawa. Baru sekarang ingat ini hari Lebaran? Suasana kembali menegang. Tepat pada saat itu, dari luar gerbang terdengar suara memanggil, Bu Lastri. Ada yang cari. Semua orang menoleh. Itu Bu Wati, pemilik warung di ujung gang. Di belakangnya, seorang pria berusia 50-an mengenakan kemeja abu-abu, memegang sebuah tas kulit tua.
Ia berdiri dengan canggung di depan gerbang, seolah tidak yakin harus masuk atau tidak. Begitu melihatnya, wajah ibu mertuaku memucat. Tangannya mencengkeram erat pegangan kursi hingga memutih. Aku belum pernah melihatnya bereaksi seperti ini. Pria itu membungkuk hormat. "Permisi. Saya datang dari Cikarang." Tak ada yang mengerti. Mbak Rina bertanya, "Bapak cari siapa?" Pria itu menatap lurus ke arah ibu mertuaku. "Saya mencari Ibu Lastri." Ibu mertuaku langsung berdiri begitu cepat hingga kursi di belakangnya terjatuh. "Kalian semua masuk." Suaranya bergetar. Aku belum sempat bertanya. Beliau sudah menarik tanganku dengan kuat. "Bawa kantong itu masuk kamar." Cepat. Aku memeluk kantong plastik itu dan masuk ke dalam. Jantungku berdebar tak karuan. Dari halaman, suara pria itu masih terdengar. "Saya sudah menyimpan ini selama hampir 6 tahun. Sekarang mungkin sudah saatnya dikembalikan pada yang berhak." Aku yang berdiri di balik pintu kamar mengintip keluar. Pria itu membuka tasnya, lalu mengeluarkan setumpuk amplop tebal yang diikat dengan karet gelang. Tepat pada saat itu, ibu mertuaku tiba-tiba ambruk di tengah halaman. Kursi plastik itu jatuh dengan suara keras, membuat seisi halaman panik. Budi yang pertama kali berlari, aku juga melempar kantong plastik itu ke atas ranjang dan menyusulnya. Ibu mertuaku terduduk di lantai, wajahnya putih pasi, bibirnya kebiruan. Tangannya gemetar hebat, tak sanggup berpegangan pada lengan putranya. Pria asing itu berdiri kaku, tumpukan amplop masih di tangannya. Mbak Rina panik. "Ya Tuhan, ibu kambuh lagi." Aku berlutut di sampingnya. Bau minyak angin dari pakaiannya yang khas menusuk hidung, membuat hatiku sesak. Selama 6 tahun, aku sudah terbiasa dengan serangan tekanan darah rendahnya yang mendadak, tapi kali ini berbeda. Matanya bukan hanya lelah, tapi penuh kepanikan. Beliau mencoba menarik tanganku. Jangan dibuka." Aku belum mengerti. Beliau sudah terbatuk-batuk hebat. Budi menoleh pada pria itu. "Bapak ini siapa?" Pria itu melangkah mendekat dengan ragu. "Saya Agus. Dulu saya bekerja satu gudang dengan almarhum Bapak Suryo." Aku terkejut. Suryo adalah nama ayah mertuaku. Suasana di halaman mendadak hening. Sudah lebih dari 10 tahun sejak beliau meninggal. Jarang sekali ada orang lama yang datang dan menyinggung masa lalu. Ibu mertuaku bernapas dengan tersengal. "Pulanglah, Pak." Suaranya lemah tapi mendesak. Pak Agus berhenti melangkah. "Saya sudah menyimpannya terlalu lama, Bu. Kemarin saya bertemu kenalan di kampung, baru tahu kalau ibu sakit parah. Jadi saya pikir harus segera diantarkan." Mbak Dewi menatap tumpukan amplop di tangannya, lalu bertanya cepat. "Isinya apa itu, Pak?" Pak Agus belum sempat menjawab, ibu mertuaku membentak. "Dewi." Semua orang terkejut. Aku belum pernah melihatnya bereaksi sekeras ini. Wajahnya memerah karena emosi, napasnya semakin terputus-putus. Aku takut beliau benar-benar kolaps, jadi aku terus mengurut dadanya. Budi menjadi tidak sabar. "Sudah, masuk dulu saja." Beberapa dari kami memapah beliau ke kursi. Pak Agus berdiri di ambang pintu, tampak serba salah. Akhirnya ibu mertuaku mengangkat kepala menatapnya. "Bawa kemari." Pak Agus perlahan mendekat dan meletakkan tumpukan amplop itu di atas meja. Karet gelangnya sudah getas dan menguning, sepertinya sudah disimpan sangat lama di dasar lemari. Samar-samar aku melihat di amplop teratas ada tulisan tangan pria model lama. "Untuk Lastri." Ibu mertuaku menatap tulisan itu, matanya memerah. Aku yang berdiri di sebelahnya bisa mendengar dengan jelas napasnya yang memberat. Mbak Rina menarik kursi dan duduk. "Sebenarnya ada apa ini?" Tak ada yang menjawab. Pak Agus membungkuk, meminum teh yang sudah dingin, lalu perlahan bercerita. "Waktu almarhum Bapak Suryo akan meninggal, beliau menitipkan beberapa barang pada saya." Budi mengerutkan kening. "Kenapa baru sekarang diantarkan, Pak?" "Karena waktu itu beliau berpesan, kalau belum benar-benar butuh, jangan diberikan." "Butuh untuk apa?" Pak Agus terdiam sejenak. "Saya juga tidak tahu persis. Beliau hanya bilang, nanti kalau kau lihat Lastri sudah benar-benar lemah, baru kau berikan." Aku mendengarnya dan merinding.
Seseorang yang telah tiada lebih dari 10 tahun lalu meninggalkan pesan untuk saat yang tepat seperti ini. Di luar, angin berhembus, membuat atap seng berderit pelan. Ibu mertuaku dengan gemetar membuka ikatan karet. Di dalamnya ada banyak sekali amplop kecil. Beberapa masih utuh, beberapa ujungnya sudah lecek. Semuanya bertanggal belasan tahun yang lalu. Budi mengambil satu amplop. Ayah yang menulisnya, Bu. Beliau mengangguk sangat pelan. Suasana tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ketiga kakak beradik itu terdiam. Mungkin sudah lama sekali tidak ada barang peninggalan ayah mereka yang muncul di rumah ini. Orang yang telah tiada, semakin lama, semakin jarang disebut. Seolah menyentuh sudut berdebu di dalam hati masing-masing. Ibu mertuaku membuka amplop pertama. Di dalamnya ada beberapa lembar uang lama dan secarik kertas kecil. Beliau melihatnya sejenak, lalu tersenyum lelah. Dia bahkan mencatat uang untuk beli obat sakit punggungku. Mbak Dewi mengintip. Ayah serapi itu ya? Bu, dia takut lupa. Cara beliau mengucapkan dia terdengar begitu alami. Seolah orang itu masih ada di suatu tempat di rumah ini. Aku menatap ibu mertuaku dan hatiku melunak. Mungkin seumur hidup ini beliau tidak pernah benar-benar berdamai dengan kepergian suaminya. Beberapa tahun ini beliau menjadi lebih galak, lebih sering mengomel. Sebagian besar karena sejak pria itu pergi, beliau harus menjaga rumah ini sendirian. Ibu mertuaku membuka beberapa amplop lagi. Ada yang berisi uang untuk merenovasi atap, ada yang untuk biaya kursus Budi dulu, bahkan ada yang bertuliskan jelas. Untuk mahar pernikahan Rina. Mbak Rina yang dari tadi masih tegang, tiba-tiba menunduk dengan cepat. Aku tahu ia sedang menahan haru. Orang tua memang begitu. Semakin sayang, semakin jarang diucapkan. Tapi hanya dengan melihat beberapa baris tulisan lama, semua kenangan yang dikira sudah terlupa kembali menyeruak. Tiba-tiba, ibu mertuaku berhenti saat membuka amplop terakhir. Amplop itu lebih tebal dari yang lain. Di luarnya hanya tertulis satu baris. Jika aku kenapa-kenapa sebelum Budi mapan, buka yang ini. Aku melihat tangan beliau gemetar hebat. Budi menatap ibunya. Ibu belum pernah membukanya, beliau menggeleng. Tidak berani. Seisi rumah terdiam, menatap beliau perlahan membuka amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk uang lama yang dibungkus plastik dan sepucuk surat yang panjang. Ibu mertuaku baru saja membaca beberapa baris pertama, beliau langsung menangis. Itulah pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku melihatnya menangis tersedu-sedu. Bukan lagi diam-diam menyeka air mata, melainkan tangisan tertahan seorang wanita tua yang akhirnya pecah. Budi panik. Ibu kenapa? Beliau tidak bisa bicara. Surat itu jatuh ke atas meja. Mbak Rina cepat-cepat mengambilnya dan membaca. Baru beberapa baris, wajahnya langsung memucat. Mbak Dewi merebutnya. Lalu keduanya saling berpandangan dengan syok. Aku yang berdiri di belakang belum bisa melihatnya dengan jelas. Budi menjadi tidak sabar. Ada apa, Mbak? Tak ada yang menjawab. Aku melangkah maju dan mengambil surat itu. Baris pertamanya saja sudah membuatku membeku. Lastri, jika kau sedang membaca surat ini, mungkin aku sudah pergi. Ada satu hal yang kusembunyikan darimu selama puluhan tahun. Aku belum sempat membaca lanjutannya, ibu mertuaku merebut surat itu dari tanganku. Jangan dibaca lagi. Suaranya bergetar parau, tapi sudah terlambat. Aku masih sempat melihat satu baris di tengah-tengah surat itu. Budi bukan anak kandungku. Di luar, angin kencang tiba-tiba bertiup, menerbangkan kelopak bunga kertas hingga memenuhi teras. Tak ada yang bisa berkata apa-apa. Hanya suara air mendidih di dapur yang meluap dari teko dan berdesis tanpa henti. Suara air mendidih di dapur terus berdesis, tapi tak ada yang beranjak untuk mematikannya. Seluruh rumah diselimuti keheningan yang pekat. Aku menoleh pada Budi, ia masih duduk kaku di kursinya, matanya terpaku pada surat di tangan ibunya, seolah belum bisa memproses apa yang baru saja ia baca. Wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya yang diletakkan di atas lutut terkepal erat hingga uratnya terlihat. Mbak Rina yang pertama bereaksi. Ayah, salah tulis. Kan? Bu? Ibu mertuaku tidak menjawab. Beliau menunduk dalam-dalam,
Tangannya gemetar hebat hingga ujung surat itu ikut bergetar. Mbak Dewi merebut surat itu dari tangan ibunya. Ibu bicara. Kali ini ibu mertuaku menangis terseduh-seduh. Tangisan seorang wanita tua yang serak dan pilu, seolah semua beban yang ia pendam selama bertahun-tahun akhirnya tumpah ruah. Aku berniat membawanya sampai mati. Punggungku terasa dingin. Budi masih belum bicara. Ia berdiri dengan sangat perlahan, lalu berjalan ke halaman. Langkahnya gontai, membuat hatiku mencelos. Aku hendak menyusulnya, tapi ibu mertuaku tiba-tiba menahan lenganku. Jangan biarkan dia pergi sendirian. Aku berlari keluar. Budi berdiri di depan pohon mangga, membelakangi rumah. Bahunya kaku. Aku memanggilnya pelan. Mas. Ia tidak menoleh. Sesaat kemudian, suaranya serak. Kamu baca dengan benar, kan? Tenggorokanku tercekat. Mungkin ada yang belum jelas. Ia tertawa sangat pelan. Tawa yang terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Ayah paling sayang padaku di rumah ini. Kalimat itu membuatku tak bisa menjawab. Memang benar. Sejak aku menjadi menantunya, aku sering mendengar dari para tetangga betapa sayangnya ayah mertuaku pada Budi. Kemana-mana selalu diajak. Waktu kecil Budi pernah demam, ayahnya menggendongnya berjalan kaki lebih dari 1 kilometer tengah malam karena di lingkungan itu belum ada taksi. Seorang pria yang begitu menyayangi putranya, kini tiba-tiba menjadi orang yang tidak punya hubungan darah. Aku mendekat hendak memegang tangannya, dari belakang terdengar suara Mbak Rina. Budi. Ia tetap tidak menoleh. Kakak iparku berdiri di ambang pintu, matanya merah. Mungkin ayah hanya menulisnya dengan cara yang berbeda. Cara apa? Suara Budi terdengar anehnya tenang. Tak ada yang bisa menjawab. Ibu mertuaku keluar, kakinya masih gemetar tapi sorot matanya tidak lagi panik. Mungkin saat ini beliau sadar sudah tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Beliau menatap putranya lama sekali. Masuk, nak. Budi berbalik. Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot matanya pada ibunya terasa begitu asing. Ibu tahu sejak kapan? Beliau mengerucutkan bibirnya. Sejak, sebelum menikah dengan ayahmu. Jadi ayah tahu semuanya? Iya. Angin kencang meniup pintu hingga terbanting ke dinding. Mbak Dewi memegangi keningnya dan terduduk lemas di kursi. Ya Tuhan. Mbak Rina juga berdiri membeku. Di keluarga ini, tak ada yang pernah membayangkan akan ada hari seperti ini. Budi melanjutkan. Ayah kandungku siapa? Ibu mertuaku memejamkan mata. Orang lama. Masih hidup? Tidak tahu. Jawaban itu membuat suasana semakin berat. Aku menatap ibu mertuaku, hatiku bingung. Selama 6 tahun tinggal bersamanya, kukira aku sudah cukup mengenalnya. Ternyata di balik sosoknya yang tegar, ada begitu banyak rahasia yang terpendam. Beliau duduk di kursi. Suaranya terputus-putus. Dulu, waktu masih muda ibu bekerja di Cikarang. Ibu pacaran dengan seseorang. Beliau berhenti sejenak. Dia berjanji akan menikahiku. Aku menatap tangannya yang keriput, sulit membayangkan wanita yang setiap hari hanya berkutat dengan selimut dan obat-obatan ini pernah punya masa muda seperti orang lain. Ibu hamil. Baru tahu kalau dia sudah punya istri. Tak ada yang bicara. Angin di halaman meniup kalender di dinding hingga berdesir. Ibu berhenti kerja dan pulang kampung. Lalu bertemu dengan ayah kalian. Suaranya serak. Ayahmu tahu semuanya. Dia bilang, anak manapun yang lahir butuh seorang ayah. Aku mendengarnya, dan hatiku terasa sesak. Pria yang telah tiada itu tiba-tiba terasa begitu nyata. Seseorang yang mau menikahi wanita yang sedang mengandung anak pria lain di zaman itu, tidak semua orang bisa melakukannya. Mbak Rina menyeka air matanya dengan cepat, lalu bertanya, jadi, kami berdua anak kandung ayah? Seluruh halaman kembali hening. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk tepat di jarak antara ketiga saudara itu. Aku menoleh pada Budi. Ia berdiri sangat diam, tapi sorot matanya berubah total. Seperti seseorang yang baru saja tercerabut dari rumah yang telah ia tinggali seumur hidupnya. Ibu mertuaku menangis lagi. Ayahmu menyayangimu lebih dari anak kandungnya sendiri. Kamu tahu dia tidak pernah membeda-bedakan. Aku tahu.
Suara Budi yang tenang justru membuatku semakin takut. Orang yang baik biasanya tidak langsung marah. Mereka akan diam sampai orang lain mengira mereka tidak terluka, padahal semuanya sedang tenggelam jauh di dalam. Pak Agus, yang dari tadi hanya duduk diam di sudut, akhirnya bersuara. Pak Suryo itu orang yang luar biasa baik. Dulu banyak yang menasihatinya untuk tidak melanjutkan. Ibu mertuaku menunduk dalam-dalam. Aku berutang budi padanya seumur hidup. Mbak Rina tiba-tiba bertanya dengan cepat. Jadi, buku tabungan yang ibu berikan pada Anissa itu. Karena budi, aku terkejut. Semua mata langsung tertuju pada ibu mertuaku. Beliau terdiam lama sekali. Lalu mengangguk. Aku takut. Nanti dia akan dirugikan. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api yang baru saja padam. Mbak Dewi langsung berdiri. Dirugikan bagaimana? Memangnya kami akan mengambil haknya? Ibu tidak bilang begitu. Tapi sikap ibu seolah-olah kami akan merebut rumah dan tanah darinya. Ibu mertuaku bernapas dengan tersengal. Ibu hanya ingin memberinya simpanan pribadi. Lalu kami berdua, rumah ini kan dibagi rata. Kenapa harus ada uang pribadi yang diberikan pada menantu? Aku berdiri membeku. Semua perasaan kasihan dari kemarin kini berubah menjadi tekanan yang lain. Tiba-tiba akulah yang berada di tengah semua kecurigaan. Aku angkat bicara. Saya tidak pernah meminta apapun, tapi sekarang kamu yang memegangnya. Suara Mbak Rina tidak keras, tapi cukup membuat hatiku nyeri. Tepat pada saat itu, Budi tiba-tiba berbalik, jangan libatkan istriku. Seluruh halaman tertegun. Ia jarang sekali bicara keras pada kakak-kakaknya. Mbak Rina membeku sejenak, lalu tertawa sinis. Wah, sekarang sudah berani membela. Ya, aku hanya mengatakan yang benar. Kamu pikir kami serakah? Aku tidak tahu. Tapi dari pagi sampai sekarang, yang kalian berdua bicarakan hanya uang. Suasana langsung tegang seperti tali yang ditarik. Aku melihat wajah Mbak Rina memerah. Lalu, pertanyaan itu keluar dan membuatku sendiri terkejut. Sejak kami menikah, aku belum pernah melihat Budi bereaksi seperti ini. Mungkin surat itu telah memutuskan sesuatu di dalam dirinya. Ibu mertuaku panik. Budi, ia menoleh pada ibunya. Aku mau bertanya satu hal terakhir pada ibu. Beliau dengan gemetar mengangkat kepala. Waktu ayah meninggal, apa beliau tahu kalau aku sudah tahu? Tidak. Lalu kenapa baru sekarang ibu mengatakannya? Ibu mertuaku menunduk sangat dalam. Karena, ibu egois. Seluruh halaman hening. Beliau melanjutkan dengan suara serak. Ibu takut kalau kamu tahu. Kamu akan meninggalkan ibu. Mendengar itu, tiba-tiba aku merasa sesak. Orang tua terkadang menyimpan rahasia bukan untuk menyakiti. Mereka hanya takut kehilangan orang terakhir yang masih ada di samping mereka. Selama 6 tahun ini, aku sering melihat beliau menatap Budi lama sekali saat ia tertidur di sofa setelah lelah bekerja. Dulu kukira itu hanya kasih sayang seorang ibu pada putra bungsunya, baru sekarang aku mengerti, di dalam kasih sayang itu juga ada rasa bersalah. Budi berdiri diam lama sekali. Lalu ia membungkuk, mengambil surat di atas meja. Kukira ia akan membacanya lagi, tapi ia hanya melipatnya dengan rapi dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Ibu istirahatlah. Suaranya terdengar sangat lelah. Ia berbalik dan berjalan lurus ke arah gerbang. Aku panik dan berlari mengejarnya. Mas, mau kemana? Keluar sebentar. Aku ikut. Biarkan aku sendiri. Ia menyalakan motornya dengan cepat. Suara mesinnya meraung keras di tengah keheningan pagi hari pertama Lebaran. Aku baru saja akan melangkah lagi, dari belakang ibu mertuaku tiba-tiba berteriak, "Tahan dia!" Aku sontak menoleh. Beliau gemetar hebat, matanya merah. Jangan biarkan dia ke Cikarang. Jantungku berdebar kencang. Budi yang sudah siap menancap gas berhenti. Ia menoleh pada ibunya. Di sana ada siapa? Mesin motor Budi masih menyala di halaman, tapi tangannya sudah terlepas dari gas. Pertanyaannya membuat seisi rumah menahan napas. Di sana ada siapa? Ibu mertuaku menatap putranya, bibirnya bergetar tapi tak ada suara yang keluar. Aku belum pernah melihatnya sepanik ini.
Kepanikan seseorang yang telah menyimpan rahasia terlalu lama, dan saat semuanya terbongkar, ia tidak tahu harus menahan bagian mana lebih dulu. Pak Agus yang duduk di dekat meja menghela napas pelan. Bu Lastri, sepertinya disembunyikan lebih lama lagi juga tidak akan bisa. Ibu mertuaku menoleh padanya, tatapannya memohon, "Jangan, Pak." Tapi Budi sudah mematikan mesin motornya, menurunkan standar, dan berjalan lurus masuk ke dalam rumah. Ia berdiri di tengah halaman, suaranya merendah. "Jadi benar, ayah kandungku masih ada?" Tak ada yang langsung menjawab. Di luar gang, terdengar suara anak-anak bermain kembang api, tawa mereka yang riang justru membuat keheningan di dalam rumah semakin terasa menyesakkan. Akhirnya, Pak Agus yang pertama bersuara. "Masih hidup." Aku bisa mendengar dengan jelas Mbak Rina menarik napas dalam-dalam. Ibu mertuaku memejamkan mata seolah baru saja kehilangan seluruh tenaganya. Budi berdiri diam. Dia di Cikarang, Pak Agus mengangguk pelan. Dulu tinggalnya di daerah Cibitung. Sekarang mungkin masih di bengkel lamanya. Budi tertawa sinis. "Hebat sekali." Tawa yang membuatku merinding. Seorang pria yang telah hidup lebih dari 30 tahun dengan satu nama keluarga, satu ayah, satu rumah, tiba-tiba di pagi hari pertama Lebaran mengetahui bahwa ada orang lain yang ada di luar sana. Aku mendekat dan menarik pelan lengannya. "Mas, masuk dulu. Istirahat." Ia tidak bereaksi. Matanya masih tertuju pada ibunya. "Apa ibu pernah berniat memberitahuku?" Beliau menunduk. "Sering. Lalu kenapa tidak? Setiap kali melihatmu memanggilnya ayah, ibu tidak sanggup." Budi memalingkan wajah. Aku melihat tenggorokannya bergerak, seolah sedang menelan sesuatu yang pahit. Mbak Dewi duduk di kursi, suaranya lirih. "Sebenarnya dulu ceritanya bagaimana, Bu?" Ibu mertuaku bersandar di kursi, matanya merah padam karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. "Dulu waktu masih muda, ibu bekerja sebagai buruh pabrik di Cikarang. Ibu pacaran dengan seseorang, beliau berhenti sejenak. Dia berjanji akan menikahiku." Aku menatap tangannya yang keriput, sulit membayangkan wanita yang setiap hari hanya berkutat dengan selimut dan obat-obatan ini pernah punya masa muda seperti orang lain. Ibu hamil, baru tahu kalau dia sudah punya istri. Tak ada yang bicara. Angin di halaman meniup kalender di dinding hingga berdesir. Ibu berhenti kerja dan pulang kampung. Lalu bertemu dengan ayah kalian. Suaranya serak. "Ayahmu tahu semuanya." Dia bilang, "Anak manapun yang lahir butuh seorang ayah." Aku mendengarnya dan hatiku terasa sesak. Pria yang telah tiada itu tiba-tiba terasa begitu nyata. Seseorang yang mau menikahi wanita yang sedang mengandung anak pria lain di zaman itu, tidak semua orang bisa melakukannya. Mbak Rina menyeka air matanya dengan cepat, lalu bertanya, "Lalu kenapa ayah tidak pernah memberitahu kami?" Dia melarang ibu. Dan orang itu pernah datang mencari sekali. Seluruh halaman serempak menatapnya. Ibu mertuaku tersenyum sinis. "Waktu Budi umur 3 tahun, dia datang. Ayahmu menemuinya di teras hampir 1 jam. Lalu, dia pulang." Aku menoleh pada Budi. Ia berdiri diam seperti patung. Mungkin di kepalanya saat ini sedang mencoba menyusun kembali semua kenangan lamanya. Saat-saat ayahnya mengajarinya bersepeda, omelannya karena ia bolos sekolah, malam-malam saat mereka berdua memperbaiki kipas angin yang rusak. Kehidupan seorang ayah dan anak yang nyata, kini tiba-tiba digoyahkan oleh beberapa baris tulisan. Pak Agus mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, lalu teringat ada perempuan dan memasukkannya lagi. "Pak Suryo dulu pernah bilang satu hal padaku, aku masih ingat sampai sekarang." Beliau menatap Budi. Beliau bilang, "Merawat anak itu dengan kasih sayang, lama-lama kita lupa apa itu hubungan darah." Seisi rumah hening. Bahkan Mbak Rina pun menunduk. Selama ini ia sering mengeluh ibunya pilih kasih, lebih menyayangi Budi. Tapi baru sekarang ia sadar, mungkin yang paling disayangi ibunya adalah rasa bersalahnya. Tepat pada saat itu, ponsel Mbak Rina berdering. Ia melihat layarnya, lalu berjalan ke sudut halaman untuk menjawab. Belum sampai 1 menit, ia kembali dengan wajah pucat. "Bu, ada apa?" Tante Endang sudah tahu. Aku terkejut. Tante Endang adalah adik kandung ibu mertuaku.
Jika kerabat sudah tahu, hanya dalam beberapa hari seluruh kampung akan tahu. Ibu mertuaku memegangi dadanya. Siapa yang bilang? Sepertinya Bu Wati di ujung gang dengar, lalu meneleponnya. Aku menatap ke arah gerbang. Bu Wati, si pemilik warung, memang tipe orang yang tidak bisa menyimpan rahasia lebih dari setengah hari. Mbak Dewi mengacak rambutnya. Ya Tuhan, baru hari pertama Lebaran. Ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Jangan sampai orang luar tahu. Bagaimana mau menyembunyikannya lagi, Bu? Beliau menoleh pada Budi. Jangan pergi mencarinya. Suamiku tertawa sinis lagi. Ibu takut aku meninggalkan ibu, atau takut aku mengakui ayahku? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk tepat di antara ibu dan anak. Aku melihat mata ibunya seketika memerah. Ibu hanya takut kamu sakit hati. Apa sekarang belum cukup sakit, Bu? Aku menarik pelan lengannya. Mas, jangan begitu. Ia menatapku lama sekali. Sorot matanya begitu lelah hingga aku hanya ingin memeluknya saat itu juga. Tapi belum sempat aku bicara, dari luar gerbang terdengar suara sandal diseret dan suara seorang wanita yang melengking. Mbak Q, katanya di sini ada masalah, ya? Tante Endang benar-benar datang. Bersamanya ada juga Om Budi, paman dari pihak ibu. Kepalaku terasa pusing. Hari Lebaran, rumah seramai ini biasanya hanya jika ada hajatan atau pertengkaran. Dan rumah ini jelas tidak sedang hajatan. Tante Endang begitu masuk langsung melihat sekeliling dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Loh, kok kumpul semua? Tak ada yang menjawab. Beliau duduk di sebelah ibu mertuaku, lalu merendahkan suaranya. Benar. Mbak, ibu mertuaku menatapnya dengan dingin. Ini urusan rumahku. Aku kan hanya bertanya. Om Budi mencoba menengahi sambil tersenyum canggung. Kita kan keluarga. Aku melihat tangan Budi terkepal. Ia yang biasanya pendiam, setiap kali kesal punya kebiasaan meretakkan jari-jarinya dengan keras. Tante Endang menoleh padanya, lalu menghela napas. Kasihan sekali anak ini. Kalimat itu seperti setetes air yang membuat gelas meluap. Budi tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sangat aneh. Saya belum mati, Tante. Seluruh halaman hening. Tante Endang tampak malu. Tante kan tidak bermaksud begitu. Lalu maksud Tante apa? Siapapun yang mengalami ini pasti syok. Ia menatap lurus bibinya. Saya hanya merasa lucu. Lucu kenapa? Orang luar lebih panik daripada orang yang mengalaminya. Suasana langsung menjadi canggung. Aku tahu Budi mulai kehilangan kendali. Sikap tenangnya ini lebih berbahaya daripada amarah. Ibu mertuaku tiba-tiba memegangi dadanya dan terbatuk hebat. Aku berlari menopangnya dan melihat tangannya dingin. Ibu, kita masuk istirahat. Beliau menggeleng, lalu menatap Budi. Sini, nak. Suamiku terdiam beberapa detik sebelum melangkah mendekat. Ibu mertuaku dengan gemetar memegang tangannya. Apapun yang mau kamu tahu, ibu akan ceritakan semua. Di luar, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat gerbang terbuka. Seorang pria berdiri di luar. Rambutnya sudah separuh putih, kemejanya penuh noda oli. Ia berdiri diam menatap ke dalam rumah lama sekali, lalu suaranya serak. Permisi, apa ini rumahnya Budi? Seluruh halaman membeku. Pria yang berdiri di luar gerbang itu terengah-engah seolah baru saja menempuh perjalanan jauh. Rambutnya yang memutih berantakan, tangannya penuh noda oli hitam, kemejanya yang pudar basah oleh keringat. Ia menatap Budi tanpa berkedip. Budi hanya berdiri kaku seperti dipaku ke lantai. Aku bisa mendengar Mbak Rina menarik napas dalam-dalam. Ya Tuhan. Ibu mertuaku, begitu melihat pria itu, gemetar hebat, beliau mencengkeram erat pegangan kursi, hingga buku-buku jarinya memutih. Mau apa Bapak kesini? Suaranya parau. Pria itu melangkah maju selangkah, lalu berhenti di ambang gerbang, seolah takut jika masuk lebih jauh akan diusir. Saya dengar dari Pak Agus, jadi, Pak Agus yang duduk di meja menghela napas. Saya tidak menyangka Bapak akan langsung datang. Aku menatap Pak Agus, kepalaku pusing. Ternyata sejak awal ia sudah punya kontak dengan orang ini. Ibu mertuaku nyaris berdiri. Siapa yang menyuruh Bapak bicara?
Saya pikir disembunyikan terus juga tidak akan bisa, Bu Lastri. Pria di luar gerbang itu masih berdiri diam. Matanya tak pernah lepas dari Budi. Tatapan yang membuatku merinding. Bukan tatapan penasaran orang asing, melainkan tatapan seseorang yang mengira tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Akhirnya Budi bersuara. "Bapak siapa?" Pria itu menelan ludah. "Nama saya Tono." "Lalu?" "Saya." Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu suaranya serak, "Saya ayah kandungmu." Angin di gang meniup plang nomor rumah hingga berderit. Tak ada yang bicara. Tante Endang yang duduk di sebelah sampai menutup mulutnya. Aku menoleh pada Budi. Wajahnya anehnya tenang. Tenang yang menakut, ia melangkah perlahan ke gerbang. Kedua pria itu berdiri berhadapan di bawah rerimbunan bunga kertas yang berguguran. Tanpa sadar aku melihat kemiripan di antara mereka, terutama di bagian mata. Tatapan yang dalam dan sedikit sedih, ada hal-hal dalam darah yang memang aneh. Sekalipun disembunyikan puluhan tahun, saat berdiri berdampingan, tetap ada jejak yang tersisa. Tapi Budi hanya menatapnya beberapa detik, lalu bertanya, "Bapak datang untuk apa?" Pak Tono tampak gugup. "Saya ingin bertemu denganmu." "Sudah bertemu. Nak, jangan panggil begitu." Suara Budi memotong dengan tajam. "Ibu mertuaku menangis." Budi menoleh pada ibunya. "Saya hanya punya satu ayah." Seluruh halaman hening. Aku melihat mata Pak Tono seketika memerah. Pria berusia 60-an itu seakan menua 10 tahun hanya dalam beberapa menit. Beliau mengangguk sangat pelan. "Iya, Om mengerti." Perubahan panggilan dari ayah menjadi Om itu terdengar begitu menyakitkan hingga aku pun tak berani bernapas keras. Mbak Dewi menarik kursi dan berbisik. "Mungkin masuk dulu, bicara baik-baik." Pak Tono menggeleng. "Saya di sini saja." Lalu beliau menatap ibu mertuaku. "Dulu saya pernah kembali mencarimu." Ibu mertuaku memalingkan wajah. "Saya tidak mau dengar lagi. Tapi saya perlu mengatakannya." Suaranya bergetar. "Dulu istri saya tahu, lalu membuat keributan. Keluarga besarnya memaksa saya pindah ke Cikarang secepatnya. Saat saya kembali, Mbak sudah menikah. Tak ada yang menyela." Cerita lama berusia lebih dari 30 tahun itu kini terkuak di halaman sebuah rumah pada hari Lebaran, melalui suara lelah dua orang yang sudah tua. "Saya berdiri di luar pesta pernikahanmu," kata Pak Tono menatap ibu mertuaku yang mencengkeram erat selendangnya. "Jangan bicara lagi. Saya tahu Pak Suryo orang baik, jadi saya tidak berani mengganggu." Aku mendengarnya dan hatiku terasa berat. Tak ada yang sepenuhnya jahat dalam cerita ini. Hanya ada masa muda yang salah langkah, lalu seumur hidup harus menanggungnya. Pak Tono melanjutkan. "Beberapa tahun awal saya masih diam-diam mengirim uang." Mbak Rina mengangkat kepala. "Uang apa?" Pak Agus menimpali. "Beberapa kali beliau menitipkannya pada saya." Ibu mertuaku tersenyum sinis. "Saya kembalikan semua." "Kenapa, Mbak?" "Saya tidak mau punya utang budi." Pak Tono menunduk. "Saya tahu." Suasana di halaman perlahan melunak. Tidak lagi tegang seperti tadi, tapi terasa sangat melelahkan. Semua orang lelah. Lelah karena rahasia, lelah karena penyesalan, lelah karena masa lalu yang dikira sudah terkubur kini digali kembali di hari pertama Lebaran. Tepat pada saat itu, Tante Endang tiba-tiba bertanya, "Jadi, Bapak punya keluarga lain?" Semua orang menoleh. Pak Tono mengangguk. "Punya. Anak? 2. Aku melihat tangan Budi sedikit terkepal. Pak Tono buru-buru menambahkan, "Mereka sudah besar semua." "Mereka tahu soal ini?" "Belum." Ibu mertuaku langsung bersuara. "Lalu Bapak datang ke sini untuk apa?" "Karena saya dengar Mbak sakit parah." "Mati pun bukan urusan Bapak." Kalimat itu membuat Pak Tono membeku. Aku menatap ibu mertuaku. Hatiku bingung. Selama bertahun-tahun beliau menderita. Pasti ada kalanya beliau membenci pria ini. Tapi jauh di dalam, mungkin beliau tidak pernah benar-benar lepas dari rasa bersalah. Budi tiba-tiba bertanya, "Bapak pernah melihatku sebelumnya?" Pak Tono terkejut. "Hah? Apa waktu kecil Bapak pernah datang ke sekolahku?" Suasana terhenti. Pak Tono menatapnya dengan kaget.
Hanya beberapa kali. Aku merinding. Budi tertawa sinis. Pantas saja. Pantas kenapa? Waktu kelas 6, ada seorang pria asing berdiri di depan gerbang sekolah, memberiku sebungkus kue putu, lalu pergi. Pak Tono menunduk. Itu saya. Aku menoleh pada suamiku. Mungkin kenangan itu tidak pernah ia lupakan. Hanya saja, selama ini ia tidak tahu siapa orang itu. Pak Tono melanjutkan, saya hanya ingin melihatmu tumbuh, tapi tidak berani mengaku. Saya tidak punya hak. Kata-kata itu membuat seisi halaman sesak. Tante Endang menghela napas. Hidup ini memang. Diam. Bentak ibu mertuaku. Bisa tidak sehari ini saja tidak usah berkomentar? Tante Endang terkejut dan langsung diam. Aku nyaris tertawa meskipun situasinya tegang. Gaya marah ibu mertuaku yang tiba-tiba ini memang terkadang membuat orang bingung harus takut atau geli. Pak Tono menatap Budi sekali lagi. Saya kesini bukan untuk merebut apapun. Lalu untuk apa? Saya hanya ingin tahu. Apa kamu hidup dengan baik? Baik, Om. Saya dengar kamu kesulitan. Semua orang juga punya kesulitannya masing-masing. Pak Tono tercekat. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan tua yang dibungkus plastik dari sakunya. Saya punya sedikit ini. Budi mengerutkan kening. Saya tidak mau uang. Ini bukan cuma-cuma. Lalu apa? Ini uang yang saya sisihkan sejak saya tahu saya punya anak. Seluruh halaman hening. Pak Tono meletakkan buku tabungan itu di atas meja, lalu mundur selangkah, seolah takut orang lain berpikir ia sedang mencoba membeli kasih sayang. Saya tahu ini tidak bisa menggantikan apapun. Tapi setidaknya, kalau nanti ibumu sakit, masih ada pegangan. Ibu mertuaku menangis lebih keras. Bapak melakukan ini agar saya merasa berutang lagi? Pak Tono menatapnya lama sekali. Aku yang berutang padamu lebih dulu. Tak ada yang bisa berkata apa-apa lagi. Hanya Budi yang masih berdiri diam menatap buku tabungan di atas meja. Tiba-tiba, ia menoleh padaku. Anissa. Ya Mas, tolong ambilkan kaleng biskuit yang kemarin. Aku belum mengerti, tapi tetap berlari masuk ke kamar. Saat aku membawa keluar kaleng biskuit merah yang penyok itu, seisi rumah tampak bingung. Budi membuka tutupnya, lalu meletakkan buku tabungan dari ibu mertuaku dan buku tabungan dari Pak Tono berdampingan di dalamnya. Ia menatap kedua orang tua di hadapannya. Yang satu menyembunyikan rahasia seumur hidup, yang satu lagi berdiri di luar seumur hidup. Suaranya terdengar begitu tenang hingga terasa dingin. Lalu ia mendorong kaleng biskuit itu ke arahku. Kamu simpan semuanya. Aku belum sempat bereaksi. Ia sudah berbalik dan berjalan lurus keluar gerbang. Kali ini, suara mesin motornya benar-benar menyala. Suara motor Budi baru saja menghilang di ujung gang, ibu mertuaku langsung berdiri hendak mengejarnya. Tapi kakinya masih lemah. Baru 2 langkah, beliau sudah terhuyung-huyung nyaris jatuh. Aku bergegas memeluknya dari belakang. Bu? Beliau meronta, matanya merah padam. Dia mau kemana? Aku belum pernah melihatnya sepanik ini. Wanita yang selama bertahun-tahun dirawat di rumah sakit dan menahan sakit, hari ini gemetar hebat hingga tak bisa berdiri tegak. Pak Tono melangkah maju selangkah, lalu berhenti. Biar saya yang cari. Ibu mertuaku sontak menoleh. Jangan ikut campur. Suaranya melengking di tengah halaman yang sunyi. Pak Tono berdiri kaku, wajah tuanya tampak bingung. Mungkin seumur hidupnya ia tidak pernah terbiasa punya hak untuk masuk ke dalam keluarga ini. Aku menatap kaleng biskuit merah di atas meja, kepalaku pusing. 2 buku tabungan tergeletak berdampingan. Satunya adalah hasil dari 6 tahun perawatanku yang penuh kesabaran. Satunya lagi adalah hasil dari 30 tahun lebih penyesalan seorang ayah yang terasing dari kehidupan putranya. Dan orang yang memikul semua beban itu baru saja pergi. Tante Endang menjadi tidak sabar. Telepon saja coba. Aku buru-buru mengambil ponsel dan menelepon Budi. Mati. Ku coba lagi 2 kali, masih sama. Ibu mertuaku terduduk lemas di kursi, tangannya memegangi dada dan bernapas dengan tersengal. Dia tidak pernah mematikan ponselnya.
Aku mendengarnya dan merasa sesak. Memang benar. Budi bekerja sebagai kurir, ia takut aku menelepon dan tidak terangkat, jadi sekalipun bekerja sampai malam, nada deringnya selalu paling keras. Aku duduk di sebelahnya. Bu, biarkan Mas Budi tenang dulu. Tenang bagaimana? Dari pagi semua masalah menimpanya. Beliau berkata sambil menangis. Selama ini aku sering menyalahkannya karena pilih kasih. Tapi saat ini, melihat seorang ibu tua yang gemetar ketakutan di hari Lebaran, aku justru merasa beliau lebih pantas dikasihani daripada disalahkan. Seumur hidupnya ia mencoba menjaga keluarganya tetap utuh, dan pada akhirnya semuanya tetap hancur di depan matanya. Mbak Rina yang dari tadi diam tiba-tiba berdiri. Aku akan mencarinya. Aku menatapnya dengan heran. Kakak iparku menghela napas. Sejak kecil, kalau dia ada masalah, dia pasti akan pergi ke tepi danau. Beliau menoleh padaku. Dulu setiap kali dimarahi ayah, dia akan duduk di sana sampai malam. Tiba-tiba aku sadar, selama 6 tahun menjadi istrinya, ada hal-hal tentang masa kecilnya yang tidak pernah ku ketahui. Mbak Dewi juga berdiri. Aku ikut, ibu mertuaku langsung menggeleng. Biar Anissa saja yang pergi. Kedua kakak iparku terdiam. Aku juga terkejut. Ibu mertuaku menatapku lama sekali, lalu berbisik. Dia hanya mau bicara denganmu. Kalimat itu membuat suasana sedikit melunak. Tepat pada saat itu ponselku bergetar. Pesan dari Budi. Jangan biarkan ibu mencariku. Hanya satu kalimat singkat. Aku segera meneleponnya kembali, tapi tidak diangkat. Aku menyambar jaket dan mengambil kunci motor. Di luar, suasana Lebaran masih terasa. Beberapa kafe memutar lagu-lagu religi, orang-orang berlalu lalang. Tawa mereka terdengar di sepanjang jalan, hanya hatiku yang terasa berat seperti batu. Aku langsung menuju ke tepi danau di dekat perumahan lama seperti yang dikatakan Mbak Rina. Dari kejauhan, aku sudah melihat motornya terparkir di dekat pagar pembatas. Budi duduk sendirian di undakan semen, menunduk menatap permukaan air yang keruh. Aku berjalan perlahan mendekat. Ia tidak menoleh. Angin danau di siang hari bertiup kencang, mengacak-acak rambutnya. Aku duduk di sebelahnya. Lama sekali, kami berdua tidak bicara. Di kejauhan, beberapa orang sedang memancing sambil tertawa. Sama sekali tidak tahu bahwa di sudut ini, ada seseorang yang seluruh dunianya baru saja dijungkir-balikan. Aku bertanya pelan, "Mas baik-baik saja?" Ia tertawa sinis. "Menurutmu aku terlihat baik-baik saja?" Aku tercekat. Tiba-tiba ia berkata, "Waktu kecil aku sudah pernah curiga." Aku menoleh. "Benarkah?" "Iya." Ia mengambil sebuah kerikil dan melemparkannya ke air. "Ibu terlalu menyayangiku dibanding kedua mbak." Aku nyaris tertawa karena alasan yang terdengar kekanak-kanakan itu. Tapi ia melanjutkan. "Dulu Mbak Rina pernah saking kesalnya sampai nyeletuk." "Nyeletuk apa?" Dia bilang, "Pantas saja ayah lebih sayang padamu, mungkin aku ini anak tiri." Angin danau membuat matanya memerah. Waktu itu semua orang di rumah hanya tertawa. Kecuali ibu. Beliau diam. Aku menatapnya, hatiku mencelos. Ada kenangan-kenangan kecil yang terasa tidak berarti, tapi baru setelah kebenaran terungkap, kita mengerti kenapa orang dewasa saat itu tiba-tiba terdiam. Ia mengusap wajahnya. "Dulu kukira paling banter ayah pilih kasih. Siapa sangka?" Aku memegang tangannya pelan. "Ayah tetaplah ayahmu." Ia tersenyum tipis. "Kamu tahu apa yang paling menyedihkan?" "Apa?" Aku tidak marah pada ayah. Aku diam mendengarkan. Kalau ayah masih hidup, mungkin beliau akan menyembunyikannya sampai mati. Iya, yang membuatku sakit adalah ibu. Kalimat itu membuatku tak bisa berkata apa-apa. Ibu mertuaku menyembunyikan ini karena takut kehilangan putranya. Tapi justru rahasia itulah yang membuat Budi merasa seluruh masa kecilnya seperti punya sebuah lubang. Ia menengadah menatap langit. "Tadi pagi waktu melihat Pak Tono di depan gerbang, aku benci sekali pada diriku sendiri." "Kenapa?" "Karena saat menatapnya, aku merasa familiar." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Itu ikatan darah. Aku tidak mau." Kalimatnya terdengar lirih tapi begitu berat.
Seorang pria yang hidup dengan bakti seperti Budi, yang paling menyakitkan baginya bukanlah soal tidak punya hubungan darah dengan ayah angkatnya, melainkan perasaan telah mengkhianati orang yang telah menyayanginya seumur hidup. Tiba-tiba ia bertanya, "Menurutmu, aku mirip dengannya?" Aku tertawa. "Mirip apanya? Jangan-jangan nanti aku juga sepertinya." "Seperti apa? Meninggalkan anak?" Aku memukul lengannya pelan. "Bicara sembarangan." Ia menoleh padaku, untuk pertama kalinya sejak kami di sini. Matanya lelah, tapi tidak lagi sedingin tadi pagi. Aku berkata pelan, orang yang pergi adalah orang yang tidak punya penyesalan. Dia sudah menyesal selama puluhan tahun. Ia terdiam, lalu tiba-tiba bertanya, "Kalau kamu jadi aku, apa kamu bisa memaafkan?" Aku menatap permukaan danau sejenak, lalu menjawab, "Mungkin tidak secepat itu." "Lalu ibu?" "Aku rasa penderitaan ibu lebih besar dari yang kita kira." Ia tersenyum sedih. "Kamu selalu saja membela orang lain." "Bukan. Aku hanya merasa semua orang sedang membayar harga atas perbuatannya." Angin meniupkan daun-daun kering di kaki kami. Sesaat kemudian, aku menceritakan apa yang terjadi di rumah. Ibu menangis hebat. Ia menunduk. "Aku tahu. Pak Tono juga belum pulang." "Iya." Mbak Rina dan Mbak Dewi juga hanya diam. Ia tertawa kecil. Mungkin itu pertama kalinya seumur hidup mereka berdua tidak tahu harus bertengkar soal apa. Aku ikut tersenyum. Di tengah semua masalah berat ini, gaya bicaranya yang santai saat meledek kakak-kakaknya membuat hatiku sedikit lebih ringan. Lalu ia menatapku lama sekali. "Anissa." "Ya, buku tabungan yang ibu berikan." Aku tidak menyentuhnya. "Simpanlah. Kamu tidak mau bertanya isinya berapa?" Ia menggeleng. "Uang apapun itu melelahkan." Aku tersenyum. "Kalau orang lain dengar, mungkin mereka ingin memukulmu." Ia ikut tersenyum. Senyum pertamanya sejak pagi tadi yang benar-benar terlihat seperti dirinya. Tapi tepat pada saat itu, ponselku berdering keras. "Mbak Rina." Begitu kuangkat, ku dengar suaranya yang panik. "Anissa, cepat pulang." "Ada apa, Mbak?" "Ibu pingsan." Aku langsung berdiri. Dari seberang sana, suara Tante Endang terdengar histeris. Sepertinya napasnya berhenti. Aku belum sempat menurunkan ponsel. Budi sudah merebut kunci motor dari tanganku. "Naik." Mesin motor meraung keras di siang hari pertama Lebaran. Ia mengebut hingga angin menerpa wajahku dengan kencang. Aku duduk di belakang, memeluk erat punggung suamiku, jantungku berdebar tak karuan. Sepanjang jalan ia tidak bicara, tapi aku bisa merasakan bahunya yang menegang. Ada orang yang sekalipun sedang hancur, saat mendengar ibunya dalam bahaya, akan langsung kembali. Tiba di ujung gang, sudah banyak orang berkumpul di depan gerbang. Para tetangga berbisik-bisik. Melihat motor kami, mereka otomatis menepi. Samar-samar ku dengar, "Kasihan, syok berat. Baru hari pertama Lebaran sudah begini." Budi langsung menyerbu masuk. Ibu mertuaku terbaring di sofa ruang tamu, matanya terpejam. Mbak Rina duduk di sampingnya sambil memijat tangannya. Mbak Dewi menangis sambil mengipas-ngipas. Pak Tono berdiri kaku di sudut, wajahnya putih pasi. Budi berlutut di samping ibunya. "Bu, Bu." Ibu mertuaku tidak merespons. Aku memeriksa tangannya, dingin. Jantungku mencelos. "Kita bawa ke rumah sakit, Mas." Pak Agus mengangguk cepat. Mobil saya di depan. Kami semua panik memapah beliau ke mobil. Di tengah kekacauan itu, aku sempat melihat Pak Tono membungkuk, memungut sandal ibuku dan meletakkannya dengan rapi di sudut pintu. Sebuah gerakan kecil, tapi membuat hatiku nyeri. Pria ini seumur hidupnya tidak pernah bisa masuk ke dalam keluarga ini. Tapi ia masih ingat sandal ibuku yang talinya sering lepas karena kakinya yang lemah. Mobil melaju kencang ke rumah sakit terdekat. Jalanan hari Lebaran lebih sepi, tapi aku tetap merasa perjalanan ini terlalu lama. Ibu mertuaku berbaring di kursi belakang, kepalanya bersandar di bahu Mbak Rina, sesekali ia bernapas dengan berat. Mbak Rina menangis sesenggukan. "Bu, jangan buat kami takut." Aku menatapnya, dan tiba-tiba merasa kasihan. Dari pagi semua orang bicara soal uang, soal darah.
Tapi saat ibunya terbaring seperti ini, semua perdebatan itu tiba-tiba menjadi tidak berarti. Tiba di UGD, dokter dan perawat langsung mendorongnya masuk. Pintu tertutup. Kami semua berdiri di koridor, seakan baru saja kehabisan seluruh tenaga. Bau desinfektan yang khas membuat kepalaku pusing. Aku sudah terlalu akrab dengan tempat ini. Selama 6 tahun, terkadang dalam sebulan aku bisa datang ke sini lebih dari 10 kali bersama ibu mertuaku. Ada malam-malam di mana aku tertidur di kursi plastik, paginya langsung pergi ke pasar untuk berjualan. Tapi hari ini rasanya berbeda. Lebih berat. Karena semua orang tahu, mental beliau sudah tidak sanggup lagi. Mbak Dewi duduk menutupi wajahnya dan menangis. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak bertanya. Mbak Rina menoleh. Bukan salahmu. Siapa yang menyuruh mereka datang dan membuat keributan? Aku menatap kedua kakak beradik itu, hatiku terasa berat. Pagi tadi mereka masih bersitegang soal uang. Sekarang mereka duduk saling menyalahkan seperti anak kecil. Pak Tono masih berdiri menjaga jarak, bersandar di dinding. Kedua tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tak ada yang tahu harus memanggilnya apa, tak ada yang tahu harus menempatkannya di mana dalam situasi ini. Budi duduk diam sejak tiba di rumah sakit. Ia menunduk, sikunya bertumpu di lutut, matanya terpaku pada lantai. Aku duduk di sebelahnya, tidak berani banyak bicara. Lama sekali, barulah suaranya serak. Dulu, setiap kali ibu sakit, ayah pasti panik. Aku menoleh padanya. Pernah sekali ibu dirawat, ayah tidur di bawah ranjang rumah sakit karena kursinya habis. Ia tersenyum sangat tipis. Ayah mendengkur begitu keras sampai ditegur perawat. Mendengarnya membuat tenggorokanku tercekat. Mungkin saat ini, orang yang paling ia rindukan bukanlah Pak Tono, melainkan ayah yang telah membesarkannya. Tepat pada saat itu, pintu UGD terbuka. Dokter keluar sambil melepas maskernya. Keluarga pasien, semua serempak berdiri. Ibu saya bagaimana, Dok? Tanya Budi cepat. Untuk sementara stabil. Tapi tekanan darahnya turun drastis karena syok. Pasien butuh istirahat total, tidak boleh ada pemicu stres lagi. Mbak Rina mengangguk berkali-kali. Baik, Dok. Dokter melihat sekeliling, lalu bertanya lagi. Siapa yang biasanya merawat beliau? Hampir semua orang serempak menatapku. Aku terdiam. Dokter itu mengangguk. Kalau begitu, nanti Anda yang masuk lebih dulu. Aku mengikuti perawat masuk ke ruang pemulihan. Ibu mertuaku terbaring di ranjang, tangannya terpasang infus, wajahnya sangat pucat, rambutnya yang memutih berantakan di atas bantal. Aku duduk di sampingnya, merapikan selimutnya. Sesaat kemudian, beliau membuka mata. Melihatku, beliau bernapas lega. Budi? Mas Budi di luar, Bu. Dia masih marah pada ibu? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Beliau tersenyum sedih. Pasti. Aku memegang tangannya. Dia hanya syok, Bu. Ibu yang membesarkannya dari kecil. Lalu jadi begini. Jadi bagaimana, Bu? Mas Budi tetap anak ibu. Matanya memerah. Selama ini ibu bisa hidup juga karena dia. Aku mendengarnya dan hatiku sesak. Orang tua yang sakit lama-kelamaan akan sangat bergantung pada orang yang merawatnya. Mungkin karena itulah beliau begitu takut kehilangan Budi. Beliau menarik tanganku mendekat. Anissa. Iya. Bu. Kalau nanti dia pergi, ibu jangan berpikir begitu. Tolong jaga dia untuk ibu. Aku nyaris menangis. Wanita ini, seumur hidupnya begitu tegar, sekarang di atas ranjang rumah sakit hanya takut kehilangan anak yang ia besarkan selama lebih dari 30 tahun. Dari balik kaca pintu, aku samar-samar melihat Budi berdiri menatap ke dalam. Ia tidak masuk, hanya berdiri diam di sana. Aku keluar. Mas, masuklah temani ibu. Ia menggeleng. Aku belum tahu harus bicara apa. Duduk diam saja. Ia tertawa sinis. Tadi pagi aku masih menyalahkan ibu. Lalu sekarang aku merasa ibu sudah terlalu tua. Kalimat itu membuat hidungku perih. Manusia memang seringkali marah, tapi begitu melihat orang tua terbaring di rumah sakit, semua duri itu seakan melunak.
Tepat pada saat itu, terdengar langkah sandal yang tergesa-gesa di koridor. Seorang wanita berusia 50-an berlari mendekat, diikuti oleh dua pemuda. Begitu melihat Pak Tono, wanita itu memerah. Sudah kutelpon berkali-kali, kenapa tidak diangkat? Suasana langsung membeku. Pak Tono langsung berdiri. Kenapa kamu ke sini? Aku yang harusnya bertanya. Suamiku pergi dari rumah dari pagi. Katanya mau ke sini mengakui anak haram, lalu menyuruhku pulang. Kata anak haram itu terdengar begitu tajam. Mbak Rina langsung mengerutkan kening. Tolong jaga bicaramu, Bu. Ini rumah sakit. Wanita itu tertawa sinis. Memangnya saya salah bicara? Aku melihat bahu Budi menegang. Mungkin sejak pagi tadi ia belum bisa mencerna fakta bahwa ia punya ayah kandung lain. Sekarang ia harus berdiri di tengah keluarga asing yang menatapnya seperti sebuah masalah. Pak Tono merendahkan suaranya. Aku tidak pernah lepas tanggung jawab padamu, tapi Bapak menyembunyikannya. Memangnya ada apa untuk disembunyikan? Aku bahkan belum berani mengakuinya. Lalu kenapa Bapak lari ke sini? Tak ada yang bisa menengahi. Aku melihat mereka berdua dan merasa lelah. Wanita di usia seperti ini, yang paling menyakitkan mungkin bukan lagi soal cinta, tapi perasaan dikesampingkan dari bagian hidup suaminya, bagian hidup yang ada. Bahkan sebelum dirinya datang, wanita itu tiba-tiba menoleh pada Budi. Saya bicara terus terang saja. Keluarga saya tidak akan merebut apapun. Budi mengangkat kepala menatapnya, sorot matanya dingin. Ibu pikir saya butuh sesuatu? Wanita itu terdiam. Saya hanya ingin memperjelas agar tidak ada salah paham. Saya bahkan belum bisa memahami apa yang terjadi sejak pagi tadi. Kalimat itu membuat seisi koridor hening. Aku melihat Mbak Dewi menarik pelan lengan Mbak Rina, seolah mengingatkan agar tidak memperkeruh suasana. Tapi tepat pada saat itu, pintu ruang pemulihan terbuka. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu, tangannya masih terpasang selang infus. Kalian semua diam. Aku panik dan berlari mendekat. Bu, kenapa ibu turun dari ranjang? Beliau menepis tanganku, lalu menatap lurus ke arah wanita tadi. Saya belum mati. Wanita itu sedikit memucat. Saya tidak bermaksud. Kalau begitu jangan bicara di depan ruang perawatan seperti di pasar. Suaranya serak tapi sangat tegas. Aku belum pernah melihat ibu mertuaku sekuat ini. Mungkin puluhan tahun menjadi wanita yang sabar telah memberinya sebuah wibawa yang aneh. Hanya dengan satu kalimat, orang lain otomatis segan. Pak Tono mendekat untuk menopangnya. Lastri, masuklah istirahat. Jangan sentuh saya. Beliau terdiam. Aku melihat matanya meredup sedih. Ada jarak yang terbentuk terlalu lama, yang sampai akhir hayat pun mungkin tidak akan bisa dijembatani. Ibu mertuaku menoleh pada Budi. Masuk. Suamiku terdiam beberapa detik, lalu mengikutinya masuk ke dalam kamar. Aku hendak ikut, tapi beliau menggeleng. Biar kami bicara berdua. Pintu tertutup. Di koridor hanya tersisa suara pendingin ruangan dan bau antiseptik. Tak ada yang bicara lagi. Wanita tadi akhirnya duduk di kursi, raut wajahnya tidak lagi setajam tadi. Mungkin melihat ibu mertuaku yang sakit parah, ia juga sulit untuk terus marah. Sesaat kemudian, beliau menoleh padaku. Kamu istrinya, ya? Mantan, Bu. Tinggal dengan mertua pasti berat, ya? Aku sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Belum sempat aku menjawab, beliau sudah tersenyum sedih. Aku nyaris tertawa. Suasana yang tegang tiba-tiba sedikit mencair karena keluhan yang sangat jujur dari seorang wanita parubaya. Mbak Rina juga tersenyum sinis. Ibu saya memang sulit, Bu. Wanita itu mengangguk cepat. Kelihatan. Aku menatap Mbak Rina dan merasa aneh. Baru pagi tadi mereka masih bersih tegang, sekarang mereka duduk bersama mengeluhkan ibu mertua seperti ibu-ibu di arisan. Perempuan memang terkadang aneh, emosinya bisa berubah begitu cepat. Kedua pemuda yang datang bersama wanita itu dari tadi hanya diam. Yang lebih tua, berusia hampir 30, posturnya tinggi kurus mirip Pak Tono. Yang lebih muda, mungkin sekitar 20-an, wajahnya lebih cerah, terus-menerus melirik Budi, lalu membuang muka. Akhirnya, yang lebih muda memberanikan diri, Kak,
Ia ragu-ragu hingga wajahnya memerah. Aku kasihan padanya, ia juga pasti bingung harus memanggil Budi apa. Untungnya Budi belum keluar. Wanita itu menoleh pada putranya. Jangan bicara sembarangan. Anak muda itu menggaruk kepalanya. Aku hanya merasa aneh saja, Bu. Aneh kenapa? Tiba-tiba punya kakak. Mbak Dewi yang sedang minum sampai tersedak. Keluarga ini memang dari pagi isinya aneh semua. Tawa kecil itu membuat suasana semakin ringan. Orang yang sudah tua, sekalipun sedang tegang, tidak akan bisa mempertahankannya selamanya. Saat sudah terlalu lelah, semua orang hanya ingin bernapas. Setengah jam kemudian, pintu kamar terbuka. Budi keluar lebih dulu. Matanya merah, tapi wajahnya jauh lebih tenang. Ibu mertuaku berbaring di dalam, membelakangi pintu. Aku mendekat. Ibu bagaimana, Mas? Ia menghela napas. Sudah tidur. Mas bicara apa dengan ibu? Ia menggeleng. Tidak ingat lagi. Lalu ia duduk di kursi di sebelahku. Sesaat kemudian, suaranya serak. Ibu minta maaf. Aku memegang tangannya. Lalu Mas bilang apa? Aku bilang, ayah tetaplah ayah. Mendengar itu, tiba-tiba mataku perih. Mungkin kalimat itulah yang paling ditakuti, sekaligus paling diharapkan oleh ibu mertuaku sejak pagi tadi. Tepat pada saat itu, Pak Tono berdiri. Saya pulang. Tak ada yang menahan. Beliau menatap Budi sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya. Kalau kapan-kapan kamu mau, di Cikarang ada sebuah bengkel. Suamiku tidak mengambilnya. Beliau tersenyum sedih. Iya, Om tahu. Beliau menoleh pada wanita yang datang bersamanya. Ayo pulang. Wanita itu berdiri, tapi sebelum pergi ia menatap Budi sekali lagi. Kali ini tatapannya berbeda, tidak lagi tajam. Lebih banyak rasa penasaran. Sampai di ujung koridor, pemuda yang lebih muda tiba-tiba berbalik. Mas Budi. Budi mengangkat kepala. Pemuda itu menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Kalau main ke Cikarang, nanti aku traktir kopi. Seluruh koridor terdiam selama beberapa detik, lalu Mbak Dewi yang pertama tertawa, anak ini. Bahkan Budi pun bisa tersenyum tipis. Tapi tepat saat semua orang mengira suasana akhirnya akan membaik, ponselku berdering. Panggilan dari kasir rumah sakit, begitu kuangkat. Aku merasa seluruh tubuhku mendingin. Mbak, semua orang serempak menatapku. Aku mencengkeram ponselku erat. Pihak rumah sakit memberitahukan bahwa rekening yang selama ini membayar biaya perawatan Ibu Lastri, bukan atas nama Bapak Budi. Semua orang tertegun. Aku bisa mendengar dengan jelas suara petugas di seberang sana. Orang yang rutin mentransfer setiap bulan selama 6 tahun ini adalah Bapak Tono. Kalimatku baru saja selesai, seluruh koridor rumah sakit hening seketika. Pak Tono yang sudah hampir sampai di ujung koridor berhenti melangkah. Wanita di sebelahnya sontak menoleh pada suaminya. Bapak, membayar biaya rumah sakitnya? Suaranya tidak lagi setajam tadi, lebih terdengar seperti orang yang baru saja menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Aku menatap layar ponselku, lalu menatap semua orang. Petugas kasir bilang, selama 6 tahun ini setiap bulan selalu ada transferan di tanggal yang sama. Mbak Rina mengerutkan kening. Bukan dari uang ibu? Aku menggeleng. Tidak semua. Suasana begitu berat hingga suara langkah perawat dari dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara tangisan ibu mertuaku yang keras. Tangisan yang terdengar begitu pilu, hingga semua orang hanya bisa menunduk. Budi duduk diam. Ia tidak menatap Pak Tono, hanya menunduk, kedua tangannya saling bertaut erat. Wanita yang bersama Pak Tono menghela napas sangat panjang, lalu terduduk lemas di kursi. Bapak ini benar-benar. Beliau tidak menyelesaikan kalimatnya. Mungkin saat ini beliau juga mengerti, ini bukanlah tipe pria yang membiayai wanita simpanan. Ini adalah seorang pria yang memikul utang masa lalu yang terlalu lama. Mbak Dewi berbisik. Apa ibu tahu soal ini? Pak Tono mengangguk. Saya mentransfernya melalui Pak Agus. Jadi Ibu Lastri tidak mau menerimanya langsung. Aku mendengarnya dan tenggorokanku terasa sesak. Ternyata selama ini ibu mertuaku tidak hanya menyembunyikan rahasia Budi.
Beliau juga diam-diam membiarkan Pak Tono membantunya dari jauh tanpa memberitahu siapapun, satu orang menjaga status, satu orang menjaga tanggung jawab. Dan orang yang berada di tengah-tengah tidak tahu apa-apa selama lebih dari 30 tahun. Budi akhirnya mengangkat kepala. Untuk apa Bapak melakukan itu? Pak Tono terdiam beberapa detik. Saya juga tidak tahu. Merasa lebih baik? Tidak. Suaranya merendah. Setiap kali mentransfer uang, saya selalu berpikir, mungkin bulan depan Lastri tidak akan mau menerimanya lagi. Lalu, dia tetap menerimanya. Dari dalam kamar, ibu mertuaku terisak. Aku yang berdiri di dekat pintu melihatnya meringkuk di atas ranjang, hatiku terasa nyeri. Mungkin beliau menerima uang itu bukan karena butuh, tapi karena tahu di luar sana ada orang lain yang juga tersiksa oleh penyesalan. Wanita yang bersama Pak Tono tiba-tiba bersuara. Saya tanya jujur. Semua orang menoleh. Bapak sesayang itu padanya? Pak Tono tersenyum sedih. Bukan sayang seperti itu lagi. Lalu seperti apa? Seperti melihat orang lain menderita dan tahu bahwa kita ikut andil di dalamnya. Seluruh koridor hening. Wanita itu tidak membantah lagi. Beliau hanya menarik jaketnya lebih erat, lalu cepat-cepat menyeka matanya. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya. Mengetahui suamimu selama bertahun-tahun diam-diam membiayai wanita lain, siapapun pasti akan sakit hati. Tapi beliau tetap datang ke sini, tetap berdiri di sini sampai sekarang. Hanya itu saja sudah cukup menunjukkan bahwa beliau bukan wanita yang picik. Tepat pada saat itu, Mbak Rina berdiri dan berjalan lurus ke hadapan Budi. Kamu marah pada kami? Adiknya mengangkat kepala. Kenapa bertanya begitu? Tadi pagi kami keterlaluan. Mbak Dewi juga menunduk. Maafkan kami. Dik, aku sedikit terkejut. Sejak kecil hingga dewasa, mungkin kedua kakak ini jarang sekali merendahkan suara pada adiknya seperti ini. Budi menghela napas. Aku tidak punya tenaga untuk marah. Kalimat itu terdengar ringan tapi sangat menyedihkan. Mbak Rina duduk di sebelahnya. Tadi pagi aku kesal karena kupikir ibu lebih menyayangimu, lalu, sekarang aku baru sadar, cara ibu menyayangi siapapun ternyata sama-sama menyakitkan. Semua orang terdiam. Memang benar. Ibu mertuaku ini, menyayangi anak kandungnya dengan penuh penyesalan, menyayangi anak yang bukan darah dagingnya dengan rasa bersalah yang lebih dalam lagi. Seumur hidupnya ia mencoba menjaga keseimbangan, tapi sedikit saja miring, segalanya akan hancur. Sesaat kemudian, seorang perawat keluar dan mengingatkan hanya satu orang yang boleh berjaga. Aku hendak berdiri, tapi dari dalam kamar ibuku sudah memanggil. Anissa, aku segera masuk. Beliau berbaring miring menghadap jendela, matanya masih merah. Ibu minum sedikit, ya. Beliau menggeleng. Lama sekali, barulah beliau berbisik. Dia masih marah pada ibu? Aku menarik kursi dan duduk. Dia sangat menyayangi ibu. Karena sayang, makanya sakit. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Beliau menatap langit-langit kamar yang putih. Dulu waktu baru menikah dengan ayahmu, ibu sudah berniat menceritakan semuanya. Lalu kenapa tidak, Bu? Dilarang olehnya. Beliau berkata lirih. Apa kata beliau? Beliau tersenyum sangat tipis. Katanya, anak-anak berhak tumbuh dengan normal. Aku mendengarnya dan tenggorokanku tercekat. Ayah mertuaku telah memilih untuk menjadi seorang ayah sejak ia tahu kebenarannya, dan ia memegang pilihannya itu sampai akhir hayat. Ibu mertuaku menoleh padaku. Kamu tahu kenapa ibu memberikan uang itu padamu? Aku diam. Ibu tidak takut Rina atau Dewi akan mengambilnya. Lalu ibu takut apa? Ibu takut nanti Budi tidak punya tempat untuk pulang. Aku membeku. Beliau melanjutkan dengan sangat perlahan. Anak itu terlalu baik, orang baik seringkali dirugikan. Aku menatap tangan kurus ibuku yang sedang meraba-raba mencari tanganku. Kamu simpan uang itu bukan untukmu. Iya, Bu. Kalau nanti dia mau buka bengkel atau usaha apapun, berikan padanya. Air mataku tanpa sadar jatuh. Selama 6 tahun, aku pernah berpikir beliau pilih kasih pada putri-putrinya, pernah menyalahkannya karena terlalu galak.
Tapi baru sekarang aku mengerti, beliau telah mengkhawatirkan Budi sejak lama dengan caranya yang paling sunyi. Tiba-tiba beliau tersenyum tipis, kaleng biskuit itu juga ide ibu. Aku tertawa di sela air mataku. Kenapa ibu kepikiran ide aneh begitu? Ibu mau lihat, siapa yang masih mau melihat isinya lebih dulu? Aku tidak bisa menahan tawa. Di tengah ruang perawatan yang serba putih ini, kalimatnya yang santai itu membuat suasana menjadi jauh lebih ringan. Ibu memang cerdik. Sudah tua harus pintar. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka sedikit. Budi masuk. Ibu mertuaku, begitu melihat putranya, langsung memalingkan wajah seperti anak kecil yang tertangkap basah. Suamiku menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Tak ada yang bicara. Lama sekali, barulah ia berbisik. Bu, ibunya bergumam pelan. Aku mau bertanya sesuatu. Tanya saja, kalau ayah masih hidup, apa beliau akan marah pada ibu? Ibu mertuaku langsung menangis. Ayahmu tidak pernah marah pada ibu soal itu. Lalu kenapa ibu menyimpannya selama ini? Karena ibu merasa bersalah padanya. Ruangan hening. Lalu Budi membungkuk dan merapikan selimut ibunya. Gerakan yang sangat familiar, sama seperti yang selalu ia lakukan selama bertahun-tahun. Ibu istirahatlah, beliau menggenggam erat tangannya. Kamu masih mau memanggilku ibu? Aku melihat mata suamiku memerah. Lalu ia tersenyum sangat tipis. Memangnya ibu mau ganti panggilan? Ibu mertuaku menangis tersedu-sedu. Aku sendiri juga memalingkan wajah untuk menyeka air mata. Dari luar jendela kaca, aku melihat Mbak Rina dan Mbak Dewi berdiri menatap ke dalam, lalu keduanya sama-sama menunduk. Ada keluarga yang kukira akan hancur karena sebuah rahasia. Tapi terkadang, justru rahasia itulah yang membuat semua orang bisa melihat satu sama lain dengan lebih jelas. Tepat pada saat itu, ponsel Budi bergetar. Ia melihat layarnya, lalu terdiam. Aku melihat nama yang tertera, Ayah Tono. Ia menatapnya lama sekali. Dari seberang sana, terdengar suara Pak Tono yang gemetar. Nak, Om. Om lupa bilang. Apa? Om, bengkel di Cikarang itu. Sebenarnya atas namamu. Setelah telepon hari itu, suasana di rumah kami tidak lagi seramai beberapa hari pertama. Seperti panci air yang sudah mendidih terlalu lama, saat tutupnya dibuka, uap panasnya perlahan hilang, hanya menyisakan kelelahan dan kehampaan. Ibu mertuaku dirawat di rumah sakit selama seminggu. Budi setiap hari menjaganya, tapi ia menjadi jauh lebih pendiam. Terkadang ia duduk berjam-jam hanya mengupaskan jeruk untuk ibunya lalu dia menatap keluar jendela. Ibu mertuaku juga banyak berubah. Beliau tidak lagi berusaha terlihat tegar. Pernah sekali saat sedang makan bubur, beliau tiba-tiba bertanya padaku, dulu ibu galak sekali. Ya, nak, aku yang sedang menyuapinya tertawa. Kalau ibu bertanya begitu, saya harus berpikir keras baru berani menjawab. Beliau ikut tersenyum. Senyum yang lemah tapi lebih tulus. Berarti memang galak. Aku menatap rambutnya yang memutih di atas bantal, hatiku melunak. Orang tua terkadang seperti anak kecil. Semakin takut kehilangan orang yang disayangi, semakin mereka rewel. Selama di rumah sakit, Mbak Rina dan Mbak Dewi bergantian datang. Mereka tidak lagi menyinggung soal uang. Mbak Rina bahkan berinisiatif membawa semua catatan pengeluaran keluarga dan memberikannya padaku. Biaya obat selama ini kami tidak tahu rinciannya. Mulai sekarang kita bagi rata. Aku sedikit terkejut. Aku bisa mengurusnya. Mbak, bisa lalu memendamnya sendirian lagi? Kalimat itu membuatku tercekat. Mbak Rina duduk mengupas apel sambil menghela napas. Dulu aku kesal karena kupikir ibu lebih menyayangimu. Baru setelah kejadian ini aku sadar, ibu menitipkannya padamu bukan karena pilih kasih. Beliau berhenti sejenak, lalu tersenyum sinis. Tapi karena kami berdua terlalu emosional. Aku tertawa. Mbak sadar juga, ya? Tentu saja. Waktu melihat kaleng biskuit itu, aku sudah mau pingsan. Bahkan Mbak Dewi yang duduk di sebelahnya ikut tertawa. Ibu kita memang hebat. Di dalam ruang perawatan, untuk pertama kalinya ada tawa yang ringan setelah sekian lama.
Ibu mertuaku yang berbaring mendengarnya, lalu berdecak. Kalau ibu tidak sakit, kalian masih akan kena marah. Mbak Rina langsung menjawab. Sudah, Bu, istirahat saja. Di rumah ini sekarang semua orang takut pada ibu. Beliau tertawa sampai terbatuk-batuk. Kami semua panik mengambilkan minum. Sejak kejadian di rumah sakit, Pak Tono tidak pernah datang lagi. Tapi setiap minggu beliau selalu mengirimkan sesuatu. Kadang sekotak susu untuk ibu mertuaku, kadang buah-buahan, kadang beberapa bungkus jamu herbal yang sudah diracik. Beliau tidak pernah masuk, hanya meletakkannya di depan gerbang lalu pergi. Pernah sekali aku melihat Budi berdiri lama di balik pintu, menatapnya dari kejauhan. Aku bertanya, "Masih marah?" Ia menggeleng. Tidak tahu harus disebut apa. Suatu sore menjelang akhir bulan, Budi mengajakku ke Cikarang. Itulah pertama kalinya ia berinisiatif menemui Pak Tono. Bengkel itu berada di sebuah jalan kecil di dekat pasar lama. Papan namanya sudah pudar, catnya terkelupas. Pak Tono sedang duduk menambal ban di depan. Begitu melihat kami, beliau langsung berdiri. Tangannya penuh oli. "Kalian datang?" Budi memarkir motor, lalu berdiri diam selama beberapa detik sebelum menjawab. "Saya mampir lihat bengkelnya." Aku melihat mata Pak Tono seketika memerah. Beliau buru-buru berbalik mengambil lap. Bengkel itu kecil dan tua, tapi rapi. Di sudut dinding tergantung beberapa kunci pas yang sudah aus. Budi berjalan berkeliling, lalu duduk di kursi plastik di dekat pintu. Tak ada yang menyinggung soal ayah dan anak, tak ada kalimat-kalimat mengharukan seperti di sinetron. Hanya 3 orang yang duduk di tengah bengkel, mendengarkan suara kompresor dan bau oli yang samar. Sesaat kemudian, Pak Tono yang pertama bicara. "Waktu kecil, kamu suka sekali membongkar barang elektronik." Budi tertawa. "Ayah, Pak Suryo juga bilang begitu." Pak Tono sedikit tertegun, lalu mengangguk. "Pak Suryo orang yang hebat dalam membesarkan anak." Kalimat itu membuatku sesak. 2 orang pria yang mencintai satu anak yang sama, pada akhirnya tidak ada yang saling berebut pengakuan. Saat kami akan pulang, Pak Tono memberikanku sekantong dodol Garut. "Saya dengar ibumu suka ini." Aku tersenyum. "Kalau ibu tahu om yang beli, nanti bisa mengomel karena buang-buang uang." Beliau ikut tersenyum. Sudah biasa dimarahi. Itulah pertama kalinya aku melihatnya tersenyum begitu lepas, tanpa lagi raut canggung atau penyesalan seperti saat di rumah sakit. Segalanya tidak otomatis menjadi baik dalam sekejap. Tapi setidaknya, semua orang mulai tahu di mana harus menempatkan diri. Beberapa bulan kemudian, Budi berhenti dari pekerjaan kurirnya. Ia mengambil alih bengkel di Cikarang itu, tapi tidak pindah ke sana. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal, malamnya kembali ke rumah menemani ibunya. Hari saat bengkel itu dibuka kembali, ibu mertuaku bersikeras ingin ikut. Beliau mengenakan kebaya lamanya, rambutnya disanggul rapi. Duduk di kursi di depan bengkel. Melihat orang-orang datang, matanya terus berkaca-kaca. Pak Tono membawakan segelas teh untuknya. "Kalau lelah, masuk saja ke dalam." Beliau mendengus. "Kamu kira aku selemah itu?" Beliau tersenyum ramah. "Saya tidak berani." Aku yang berdiri di sebelahnya nyaris tertawa. 2 orang tua yang jika dijumlah usianya lebih dari 100 tahun, tapi cara bicaranya masih seperti anak muda. Siang harinya, Mbak Rina dan Mbak Dewi juga datang. Mbak Rina begitu masuk langsung melihat sekeliling dan berdecak. "Bengkelnya kecil sekali, ya." Mbak Dewi menimpali. "Kecil tapi sudah ada yang punya nama, kan bagus." Budi yang sedang sibuk di bawah mobil tertawa. "Kalian berdua ini datang mau membantu atau mengganggu?" "Membantu makan." Suasana di bengkel menjadi ramai. Aku yang sedang menggoreng telur di dapur kecil di belakang tersenyum sendiri. Ada hal-hal yang kukira saat terjadi akan menghancurkan segalanya. Tapi setelah dilewati, baru aku sadar, selama orang-orangnya masih mau kembali, akan selalu ada jalan untuk duduk bersama lagi. Sore itu, setelah pelanggan mulai sepi, aku membawa makanan ke depan bengkel. Hanya hidangan sederhana, ikan goreng, sayur asem, dan sambal. Ibu mertuaku duduk di tengah, sambil makan masih sempat mengomel. "Ikanmu hari ini agak asin."
Aku belum sempat menjawab, Mbak Rina sudah tertawa. Ibu masih bisa protes, itu artinya sudah sehat. Pak Tono yang duduk di seberang diam-diam menyisihkan duri ikan dan meletakkannya di piring ibuku. Gerakannya pelan tapi sangat terbiasa. Ibu mertuaku yang melihatnya terdiam sejenak, beliau tidak menolak, tidak juga berterima kasih. Hanya melanjutkan makannya dengan lebih pelan. Aku yang melihat pemandangan itu, hatiku tiba-tiba terasa damai. Malam harinya, saat kami bersiap pulang, Budi masih sibuk membersihkan peralatan. Aku membantunya mengelap kunci-kunci pas. Tiba-tiba ia berhenti dan menatapku. Terima kasih, Riana. Untuk apa? Karena tidak meninggalkanku. Aku tersenyum. Memangnya aku bisa? Ia ikut tersenyum, lalu dengan lembut menyentuh tanganku. Tangannya masih kasar dan berbau oli, tapi terasa sangat hangat. Aku janji. Janji apa? Tidak akan ada rahasia lagi. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Mungkin pernikahan kami tidak akan pernah kembali seperti saat pertama kali kami bertemu. Terlalu banyak luka, terlalu banyak yang telah hilang. Tapi mungkin juga, di luar, langit mulai gelap. Dari radio di bengkel, terdengar alunan lagu keroncong lama. Budi diam-diam mengambil sepotong ayam dan meletakkannya di piring bekalku, sebuah kebiasaan yang sangat natural. Aku menatap pria di hadapanku dan teringat malam Lebaran saat aku menemukan buku tabungan di dalam kaleng biskuit. Hari itu, kukira aku akan kehilangan segalanya, tidak kusangka. Setelah berputar-putar, yang tersisa pada akhirnya adalah sebuah meja makan yang hangat, beberapa tawa yang akrab, dan orang-orang yang kini duduk merapat bersama.